Ibu melihat saya yang sudah masuk SMP tapi belum punya pacar. Langsung memindahkan saya ke sekolah King Mei. Konon, bunga sekolah di sini tidak pernah pacaran. Password layar kunci ponselnya adalah 0101. Nomor seragam gimnastiknya adalah 0101. Bahkan password ATM-nya juga 0101. Seseorang bertanya apa arti angka itu. Dia hanya bilang hanya suka angka 0 dan 1. Semua orang berspekulasi siapa yang bisa mendapatkan bunga sekolah yang dingin ini. Sampai aku pindah ke sini. Semua orang baru sadar. Karena namaku memang Jiang Lingyi. Hari pertama pindah sekolah makan siang bersama teman sebangku baru Guo Kesen. Aku menopang dagu. Dengan bosan mengaduk sup rumput laut telur yang bening di depan. Tiba-tiba seorang cowok di samping menunjuk ke belakangku dan berkata, "Lihat, itu bunga sekolah di bagian SMA, Gu Wanren." Saat aku mendengar 3 kata Gu Wanru, aku langsung menjadi semangat. Seketika aku membenarkan punggungku. Mengikuti pandangannya ke depan. Kezen terkejut dengan reaksiku. Setelah kembali sadar dia mengenalkanku. Itu adalah Dewi dari 1,3 miliar cowok di sekolah kita. Juara sekolah yang membuat cewek lain tidak berkesempatan. Aku menatap sosok itu. Tak sadar tersenyum tipis. Apakah banyak cowok di sekolah suka padanya ya? Kezen berpikir sejenak. Memberikan jawaban yang objektif. Tidak banyak sih. Selain aku, sebenarnya masih ada beberapa orang di sekolah yang tidak suka padanya. Aku menopang dagu. Wajahku tampak berpikir dalam. Kezen melambaikan sumpit di depanku. Kamu gak bakal suka dia kan? Kilatan licik muncul sebentar di mataku. Kalau aku bilang suka gimana? Kezen membuka mata lebar menatapku. Bro, bangun dong. Bunuh mimpimu yang indah itu sejak dini. Jangan pikir karena kamu tampan. Lalu langsung mau menggodanya. Orang itu terkenal banget dinginnya. Sebenarnya juga nggak bisa dibilang dingin sih. Dia juga sopan sama orang lain. Tapi kalau kamu berani menggoda dia, siap-siap kedinginan sampai mati deh. Kezen memikirkan nasib cowok-cowok yang pernah menyatakan cinta ke Gu Wanru. Berusaha mencegahku. Aku mengangkat sudut bibir sedikit. Kalau aku memang mau pergi gimana? 2 cowok di samping kira aku cuma bercanda. Tapi ternyata aku benar-benar berdiri dan berjalan ke arahnya. Sambil mengambil termos merah yang ada di samping. Gu Wanru sedang mencuci piring. Baru duduk sebentar. Langsung sadar ada sosok berdiri. Di sampingnya. Dia menengadah menatap ke arahku. Aku duduk di depannya sambil memegang termos. Lalu dengan santai memanggil namanya. Gu Wanru. Aku tidak suka warna termos ini. Aku suka warna termos milikmu itu. Bisakah kita tukar saja? Setelah berkata begitu, aku melirik termos berwarna biru muda di sampingnya. Menunjukkan ekspresi malas. Orang-orang sekitar tak bisa menahan nafas mereka. Dari mana sebenarnya cowok ini berasal? Apa dia gila? Melihat dia cukup tampan. Kenapa begitu bodoh? Siapa yang tidak tahu Gu Wanru itu perfeksionis? Buku-bukunya tidak boleh disentuh orang lain, apalagi barang-barang yang masuk ke mulutnya. Ketiga orang itu lalu bersama-sama menatap termos merah itu. Mungkin logo sekolah di termos itu juga menggigil. Tapi kejadian tak terduga terjadi. Gu Wanru mengambil termosnya dan meletakkannya di depanku. Dia mengambil kembali termosku dari tanganku. Meletakkannya di dekat tangannya sendiri. Dan dengan perhatian mengingatkan. Air yang baru dituangkan itu sangat panas. Hati-hati saat meminumnya. Aku membuka mulut dengan santai. Kalau begitu, terima kasih ya. Kemudian di tengah suara hisapan napas yang silih berganti. Aku berbalik dan kembali ke kursiku. Lalu melanjutkan makan. Dengan riang menjalani makan di bawah tatapan orang-orang. Setelah beberapa saat, Kezen baru menyadarinya. Dia menggenggam lenganku dan menggoyangkan. Jiang Lingyi, jujurlah, apakah kamu bisa hipnotis? Ajar aku cepat. Aku memandangnya dengan sedikit jijik. Apakah 2 pria lainnya juga tidak bisa menahan diri? Serempak bertanya. Kenapa Gu Wanru bisa bertukar gelas denganmu? Mungkin karena saat membahas ini, aku perlahan menuang segelas air dari termos. Mengangkatnya ke bibir. Setelah meneguk, baru menjawab. Karena dia suka warna termosku. Kezen menggelengkan kepala. Siapa yang percaya itu? Kalau begitu, kenapa dia bilang sebanyak itu kepadamu? Aku meletakkan gelas. Youyu bertanya, apakah dia biasanya tidak berbicara dengan orang lain? Kezen menggeleng.
Bukan berarti tidak bicara, cuma sedikit bicara. Selain menjawab pertanyaan saat pelajaran, hampir tidak pernah lebih dari 3 kata. Perasaanku pun sedikit mengerti lagi. Mengangkat gelas dan meneguk lagi. Kezen membuka tutup gelasnya sendiri. Ruo-ruo mengangkatnya ke dekat tanganku. Bisa gak kamu tuangkan sedikit untukku? Aku langsung memeluk gelas itu ke dalam pelukan. Melihatnya dengan waspada. Sejak hari itu, semua orang melihat Gu Wanru yang terkenal di seluruh SMA Jinda. Berjalan-jalan di kampus setiap hari sambil membawa termos merah besar. Tidak bisa dipungkiri. Selama orang itu tampan, cocok dengan warna apa saja. Sebagai siswa pindahan, aku menjadi cowok idola generasi baru di sekolah. Setelah menjadi terkenal di seluruh sekolah, aku menjadi terkenal lagi karena berhasil mendapatkan hati Gu Wanru. Menjadi makin terkenal lagi, dan memiliki pengaruh yang terus meluas. Siapa sangka semua ini hanyalah awal saja. Keesokan siang, aku dan Kezen pergi makan di luar sekolah. Sedang berjalan santai setelah makan, lewat depan gedung senam ketika melihat di dalamnya penuh sesak berjejal sampai tak ada celah. Kadang terdengar sorakan riuh. Aku menghirup yogurt yang di tangan. Agak penasaran, apakah bintang besar datang ke sekolah kita? Kezen tampak sudah biasa melihat hal seperti ini. Pasti ada gadis cantik setingkat idola sekolah yang sedang berlatih senam. Aku tiba-tiba teringat sesuatu. Mataku berbinar. Mungkinkah itu Gu Wanrong? Kezen memandangku dengan susah payah. Kau tidak mungkin datang. Serius kan? Sebagai teman sebangkuku, dia benar-benar tahu. Anak muda ini memang tidak kekurangan pengagum wanita. Baru pindah beberapa hari yang lalu. Setiap pagi datang ke sekolah. Surat cinta di laci meja. Dan juga hadiah. Saking banyaknya sampai hampir meluap. Dan aku juga tidak setengah-setengah. Tas pun belum sempat kulepas. Hanya dengan lemparan 2 tangan. Langsung memindahkan tumpukan barang itu dari laci ke tempat barang hilang. Bahkan tanpa berkedip sekalipun. Saat itu aku sudah mengabaikan Kezen. Perhatianku sepenuhnya tertarik pada sosok yang mengatur. Sebelum kami berdua masuk, sudah melihat orang-orang itu mulai mengalir keluar lagi. Aku tampak kecewa. Ini sudah selesai. Kezen melihat waktu. Hampir waktunya pelajaran dimulai. Aku menghela napas tanpa daya. Tapi aku belum melihat apa-apa. Tepat saat itu, Kezen tiba-tiba menarikku turun. Memberi isyarat agar aku melihat ke dalam gedung senam. Musuh cintamu muncul. Aku terdiam sejenak. Lalu melihat ke sekeliling. Casey dengan ekspresi wajah tanpa daya. Lagu tahun ajaran kita. 2 kutu buku terkenal di sekolah. Gu Wairou dari SMA. Song Jinian dari SMP. Aku mengerutkan kening sambil mengunyah sedotan. Aku kira itu adalah kue tahun. Casey tidak tahan mendengar itu. Tertawa terbahak-bahak. Aku menilai anak laki-laki yang tidak jauh di situ dari atas ke bawah. Terlihat tinggi dan kurus. Memakai seragam sekolah yang rapi. Seluruh penampilannya terlihat bersih dan rapi. Yang menarik adalah aura sopan santun yang terpancar darinya. Aku menjadi sedikit tidak senang. Dia juga menyukai Gu Wanrou kah? Kezen mengangguk. Bukan cuma suka. Mereka semua adalah pelajar berprestasi yang sulit dijangkau. Penghargaan sepihak satu sama lain. Tak bisa menahan perasaan. Tapi sayangnya, Gu Wanru mungkin sama sekali tidak tahu siapa dia. Aku melihat Song Jinian memegang botol minuman berdiri di depan Gu Wanru. Di sebelahnya ada beberapa anak laki-laki. Dengan antusias mengangkat berbagai botol minuman dan handuk. Memberikannya kepada Gu Wanru. Gu Wanru bahkan tidak melihat. Mengeluarkan sapu tangan dari bajunya sendiri. Dengan santai mengusap keringat di wajahnya. Kezen terkejut karena ekspresi mengerikan di wajahku. Katanya orang yang suka menggigit sedotan biasanya sangat posesif. Kamu ingin memiliki siapa? Begitu kata-katanya terucap, aku langsung menggenggam botol yogurt di tangan dan bergegas. Kemudian mengangkat setengah botol yogurt dan memberikannya. Gu Wanru meminum 1 botol saya. 1/4 yogurt yang diminum. Muncul di antara tumpukan minuman fungsi. Terlihat sangat tidak nyambung. Gu Wanru melihat sedotan yang terkoyak parah. Mengulurkan tangan dan mengambilnya. Menunduk dan menyeruput beberapa teguk. Lalu berbalik dan membuangnya ke tempat sampah tidak jauh. Melihat Gu Wanru minum yogurt hingga habis. Aku berbalik dan memeluk bahu Kezen. Meninggalkan orang setengah lapangan bola basket. Membeku di tempat.
Di dalam hati terus ada satu pikiran yang bergaung. Ternyata Gu Wanru suka minum yogurt. Gu Wanru tanpa berkata apa-apa kembali ke kelas dan duduk. Membuka botol termal merah. Menenggak beberapa teguk air dengan cepat. Baru membilas rasa lengket dan asam di mulut yang tidak nyaman. Pria sialan ini pasti sengaja. Padahal jelas tahu dia tidak suka produk susu. Tetapi masih memberikannya untuk diminum sendiri. Di sisi lain, Kezhen masih dalam keadaan terkejut. Menggoyangkan lenganku dengan keras. Kamu gila? Memberikannya untuk Gu Wanru minum. Yogurt sisa yang kamu punya. Aku dengan sangat serius membantah. Bukan yogurt sisa, sebenarnya rasanya enak sekali. Seharusnya aku bisa menghabiskannya sendiri. Tapi aku memberikannya padanya. Kezhen mengacungkan jempolnya. Menunjukkan penghormatan pada logikaku. Tak lama kemudian sore tiba. Gu Wanru baru sadar bahwa dia telah tertipu olehnya. Setelah pulang sekolah, dia cuma pergi ke kamar kecil sebentar. Kemudian kembali ke kelas. Meja sudah penuh dengan berbagai macam yogurt. Dia menatap teman sekelasnya, Su Xiao-Xiao, lalu bertanya diam-diam apa yang terjadi. Su Xiao-Xiao mengedipkan mata. Kembali ke beberapa pria yang memberikannya. Tapi Wanru, kapan kamu mulai suka minum yogurt? Gu Wanru menghela napas panjang. Kapanpun dia tidak suka minum yogurt. Kemudian dia sedikit mengerutkan kening. Kalau kalian suka, ambil saja. Kalau tidak suka, aku buang saja. Janganlah. Itu semua adalah niat baik dari para pria. Su Xiao-Xiao berkata sambil membuka satu kotak. Lalu meminumnya satu teguk. Tiba-tiba dia membungkuk ke meja. Memegang perutnya. Dengan wajah ketakutan, dia memaksakan beberapa kata. Yogurtnya beracun. Gu Wanru membalikkan mata. Jelas saja sahabatnya ini ingin menikmatinya sendiri. Jadi yogurt hari itu diklaim asam. Gu Xiao-Xiao sendirian yang menghabiskannya semua. Botol yogurt yang sudah diminum di dalam tempat sampah. Menegaskan bahwa Gu Wanru suka minum yogurt. Gosip ini langsung menyebar luas tanpa henti. Ketika Gu Wanru kembali berlatih senam, anak laki-laki di luar lapangan memegang kotak-kotak yogurt. Akhirnya aku melihat Gu Wanru berlatih senam seperti yang kuinginkan. Tapi ini bukan tujuan utamaku kali ini. Aku berdiri di samping, menggoyangkan botol air di tangan. Berkata-kata dalam hati. Entah siapa bilang dia suka minum barang semacam itu. Dia hanya minum air putih. Anak laki-laki yang dekat mendengar kata-kata itu. Semua menoleh dan melihat ke arahku. Aku membuka tutup termos secara tersamar. Menuangkan segelas air lalu mulai meminumnya. Melihat Gu Wanru dikerumuni banyak anak laki-laki. Semakin aku minum, semakin marah aku. Kezhen memperhatikanku di samping. Penasaran berkata aneh. Terakhir kali aku tidak melihatmu marah. Kali ini datang ke pertunjukan itu, kenapa kamu masih marah? Aku menggertakkan gigi dan menjawab dengan tegas. Hanya menonton pertunjukan itu, bukan menyewa seluruh tempat. Ada apa yang bisa membuat senang? Kezhen merasa teman sebangkunya ini benar-benar menarik. Dengan menahan tawa berkata, kamu benar, tapi meskipun itu menyewa seluruh tempat, mungkin kamu juga tidak akan puas. Lebih baik menyewa tempat latihan senam yang sedang berlangsung itu. Aku melotot pada Kezhen, tapi dia malah tertawa lebih lepas. Waktunya pelajaran hampir tiba. Gu Wanru berhenti berlatih. Sekelompok anak laki-laki langsung mengerubutinya. Aku masih marah, berdiri di tempat dan melihat dari jauh. Kamu juga tidak berniat mendekati Gu Wanru. Gu Wanru segera menyadari. Kemudian berjalan mendekat dan mengulurkan tangan ke saya. Saya tiba-tiba jadi tidak marah lagi. Meletakkan air yang sudah saya tuang di depan Gu Wanru. Melihat dia menengadahkan kepala dan meminum semuanya. Lalu mengembalikan gelas air itu ke saya. Saya dengan malas menerima gelas itu. Kemudian berbalik dan pergi. Gu Wanru melihat punggung saya menjauh. Lalu dia juga kembali ke kelas. Keduanya sepanjang waktu tidak berkomunikasi. Tapi di sekitar terasa suasana ambigu yang aneh. Meninggalkan sekelompok cowok yang berbisik-bisik berdiskusi. Bukankah Gu Wanru suka minum yogurt? Kenapa sekarang suka minum air putih lagi? Saya bagaimana tahu? Saya juga dengar waktu Jiang Ling memberikan yogurt pada dia kemarin. Dia benar-benar meminumnya ya. Kezhen juga merasa aneh. Bergegas mengejar saya dan bertanya. Sebenarnya Gu Wanru lebih suka minum yogurt atau air putih sih? Aku menggoyangkan botol air. Wajah penuh misteri. Kamu tebak, mungkin dia nanti akan suka minum air soda.
Untuk orang sepertiku yang cuma menggoda lalu pergi. Ketika bertemu lagi, lanjut ngobrol lagi. Lama-kelamaan ada yang mulai curiga. Dua orang ini sebenarnya sudah saling kenal, kan? Su Xiao mendengar hal itu. Datang untuk minta konfirmasi pada teman sebangkunya. Kamu dan Jiang Ling apakah sudah saling kenal? Gu Wanru mengangguk. Iya. Su Xiao melanjutkan bergosip. Kalian sudah kenal berapa lama? Gu Wanru menghentikan apa yang sedang dikerjakan. Jarang-jarang serius dan berpikir lama. Su Xiao dan beberapa perempuan lainnya hampir serempak. Teman masa kecil. Gu Wanru dengan wajah tenang. Bisa dibilang begitu. Dengan bantuan pengeras suara besar Su Xiao, kurang dari sehari, berita itu menyebar. Kezhen berdiri di samping mejaku. Dengan kedua lengan disilangkan. Jiang Lingyi, kamu sebenarnya sudah kenal dengan Gu Wanru, kan? Aku berwajah polos. Aku juga tidak pernah mengatakan bahwa kita tidak kenal. Sekeliling segera dikerumuni sekelompok anak laki-laki. Benarkah kalian sudah saling kenal sebelumnya? Mereka terlalu dekat. Aku merasa tidak nyaman dan mundur ke belakang. Mundur memang benar. Anak laki-laki itu kembali mendekat. Lalu apa hubungan kalian? Aku menelan ludah. Dia adalah kakakku. Mereka terus bertanya apakah benar kakak beradik kandung. Satu mengikuti nama ayah. Satu mengikuti nama ibu. Saya tersenyum adalah kakak tiri dari ayah dan ibu yang berbeda. Kalian juga tidak perlu terlalu marah. Bukan kakak adik kandung. Hanya hubungan keluarga dari generasi orang tua yang cukup baik. Jadi sejak kecil sudah kenal keluarga Jiang dan keluarga Gu dianggap keluarga dekat. Ayah Gu Wanru dan ayah saya sudah saling kenal sejak kecil. Sudah bertahun-tahun kenalan lama. Karena hubungan ini, makanya saya dan Gu Wanru juga sejak kecil bermain bersama. Ada yang tidak tahan menghela napas. Sangat iri ya. Bisa punya hubungan yang sangat baik dengan Gu Wanru. Mendengar itu saya semakin senang. Kalian juga bisa kok. Kakak Wanru sangat baik hati. Cantik. Sifatnya baik. Juga sabar. Yang paling penting, tersenyum sangat indah. Zen tak bisa menahan diri untuk memotongku. Tunggu sebentar dulu. Orang yang kamu bicarakan ini, apakah dia orang yang sama dengan Gu Wanru yang kami kenal? Belum pernah melihat Gu Wanru yang tersenyum. Tak bisa membayangkannya. Semua orang menggelengkan kepala. Selain cantik, kami benar-benar tidak bisa setuju dengan hal lainnya. Apakah ini orang yang sama dengan Gu Wanru yang kami lihat? Setelah pelajaran selesai, aku dengan penuh rahasia melompat keluar dari samping Gu Wanru. Kakak Wanru Gu Wanru berjalan berdampingan denganku. Jalan yang baik. Aku bukan anak kecil, kan? Orang dewasa tidak minum ini. Gu Wanru menunjuk ke susu manis yang kugenggam. Aku menghirupnya dengan cepat. Memasukkan susu yang sudah diminum habis ke saku seragam sekolah Gu Wanru dengan cepat. Lalu tanpa rasa bersalah mengangkat tangan dan menguap. Gu Wanru terlihat tidak berdaya. Setelah menahan beberapa saat, dia tidak bisa menahan tawa. Su Xiao yang selama ini terus mengamati di samping tiba-tiba berkata, seperti siapa ini ya? Gu Wanru memiringkan kepala dan memperkenalkan kepadaku. Su Xiao, teman sebangkuku. Aku melambaikan tangan kepada Su Xiao untuk menyapa. Su Xiao merengek dengan mulut cemberut. Teman sebangku apa sih? Apa aku tidak punya nama ya? Sementara Gu Wanru mengabaikannya begitu saja. Su Xiao berbicara kepadaku. Kamu tidak perlu tahu namanya. Aku mengangguk, lalu tidak melihatnya lagi. Su Xiao mengejar sambil teriak dari belakang, Hei, aku belum bilang namaku siapa. Jiang Linyi. Aku Su Xiao. Kamu pernah dengar namaku enggak? Aku juga orang terkenal di sekolah. Meskipun terkenal tapi nggak ada yang peduli. Su Xiao sangat sedih. Bergumam sebuah kalimat. Jumat sore setelah pelajaran kedua selesai. Sesuai kebiasaan, semua sekolah melakukan bersih-bersih besar tanpa ada pelajaran. Gu Wanru menemani aku. Dengan alasan mengenal kampus dengan baik, berkeliling sekolah. Keduanya ngobrol sambil lalu tidak terlalu serius. Gu Wanru memiringkan kepalanya. Kenapa tiba-tiba ingin pindah sekolah? Aku menariknya menghindari lubang di tanah. Karena aku akan sekolah di sekolah yang sama denganmu. Gu Wanru bertanya lagi. Lalu kenapa nggak bilang duluan ke aku? Aku menjawab dengan serius. Aku sedang menginspeksi situasi musuh. Gu Wanru mengangkat alisnya.
Bagaimana hasil inspeksinya? Aku menghela napas pelan. Musuh banyak, aku sedikit. Gu Wanru menggoda. Lalu harus bagaimana? Aku mengingat kata-kata Guru Chen. Musuh banyak, aku sedikit. Justru harus maju terus tanpa ragu. Gu Wanru terkejut. Guru Chen yang mana? Aku berwajah misterius. Guru Chen Qiuning. Gu Wanru tersenyum lagi. Dalam hati berpikir Guru Chen memang ahli. Bagaimana adaptasimu dengan lingkungan baru? Teman-teman sekelas, mudah bergaulkah? Aku berpikir dengan serius. Lumayanlah. Aku belum terlalu kenal. Tapi teman sebangkuku orangnya sangat ceria dan ramah. Mudah diajak bergaul. Kalau ada apa-apa harus bilang ke aku. Kalau metode mengajar di sini mungkin agak berbeda dengan sekolahmu sebelumnya. Kalau tidak mengikuti pelajaran, bilang saja ke aku. Aku akan membantu mengajarimu. Tiba-tiba aku merasa semangat. Kamu mau ke rumahku? Gu Wanru tersenyum dan mengangguk. Semua bisa. Kemudian pada sore hari itu ada saksi mata yang mengatakan. Melihat si gadis populer yang dingin itu ternyata tersenyum. Ia buru-buru mengeluarkan ponselnya dan merekam momen itu. Lalu mengedit postingan dan mengunggahnya di forum kampus. Gadis populer Jiang Da ternyata menemani murid pindahan baru berkeliling kampus. Tidak hanya jadi lebih banyak bicara. Tawanya juga sangat mempesona. Tentu saja ini hanya sikapnya saat bersama dengan murid pindahan itu. Siswa pindahan tidak hadir. Dia masih seperti peri dingin yang menolak semua orang. Gadis lain memanggil namanya. Dia sampai harus mengerutkan kening. Tapi sekarang malah membiarkan seorang laki-laki menempel di sisinya. Kakak Wanru. Panggilan Kakak Wanru. Karena hari ini Jumat saat pulang sekolah. Banyak orang sudah mendapatkan ponsel. Postingan ini dengan cepat menyebar. Wajah teman-teman menunjukkan ekspresi senang sambil menikmati gosip. Tapi kegembiraan ini hilang total setelah guru membagikan PR satu persatu. Benar-benar hilang sama sekali. Kezhen menatap papan tulis dengan kosong. Cepat salin PR-nya. Nanti akan dihapus. Aku tetap diam saja. Mengeluh dengan suara lemah. Bukankah cuma istirahat 2 hari? Kenapa harus menulis PR sebanyak itu? Kalau begitu kamu harus bisa beradaptasi dengan baik. Itu masih kebaikan para guru, kan? Sekolahmu sebelumnya tidak sebanyak itu PR, ya? Tidak. Kalau tidak mengerjakan, apa akibatnya? Kezhen mulai menilai ulang teman sebangkunya yang baru ini. Kamu pindah ke sekolah ini untuk belajar, kan? Bukan benar-benar hanya untuk melihat Jiang Wanru, kan? Aku terus memandangi papan tulis dengan lesu. Bagaimana menurutmu? Sekarang aku sudah malas untuk bicara. Sepanjang akhir pekan Jiang Wanru menghabiskan waktu bersama keluhan-keluhanku. Dia takut mengganggu aku mengerjakan PR. Jadi dia tidak menyuruhku les tambahan. Sabtu malam dia sengaja menelepon menanyakan. Apakah PR sudah selesai semua? Aku sedang mengunyah apel. Menjawab dengan suara samar-samar. Belum selesai. Jiang Wanru berhenti beberapa detik lalu mulai bicara lagi. Jadi, kamu hari ini ngapain aja? Aku menghitung dengan jari mulai bercerita. Bangun sudah siang, Lo. Habiskan makan lalu nonton TV sebentar. Terus makan malam dan main komputer sebentar. Sambil itu juga chatting sama kamu di internet, Lo. Kamu lupa ya? Sekarang sedang telepon sama kamu. Mana ada waktu ngerjain PR? Jiang Wanru bingung mau bilang apa. Kalau Senin suka enggak? Suaraku tak bisa menyembunyikan kegembiraan. Suka, dong. Soalnya bisa ketemu kamu, kan? Jiang Wanru tidak bicara. Kupikir aku dengar dia menghela napas pelan seolah ragu. Bergumam pelan. Kalau begitu aku datang ke rumah kamu besok ya. Senin pagi sesi pelajaran ketiga. Seharusnya pelajaran matematika. Tapi guru matematika izin mendadak. Jadi pas ada waktu belajar mandiri. Gu Wanru merasa khawatir. Karena pekerjaan rumah belum selesai. Aku berbisik memberitahu. Su Xiao. Aku keluar sebentar. Ada guru datang. Kamu tolong tutupi aku ya. Su Xiao menatap dengan ekspresi, aku mengerti. Aku bilang kamu pergi kencan. Gu Wanru memandangnya sekali. Su Xiao langsung mengganti jawaban. Aku bilang kamu ke ruang medis. Gu Wanru tampak pasrah. Kamu benar-benar nggak kreatif. Susah dapat hasil, tiap bolos kelas selalu ketahuan juga. Bilangin dia jawaban yang benar. Ada guru datang. Jangan banyak bicara. Guru tidak akan bertanya padaku. Setelah berkata begitu,
dia dengan angkuh keluar dari pintu belakang kelas. Su Xiaoxiao tampak sangat terpukul. Memegang dada, melihat ke kiri dan ke kanan. Namun tidak menemukan seseorang untuk curhat. Lalu menyimpan keinginannya untuk berakting. Menunduk melihat majalah olahraga. Gu Wanru sampai di bagian SMP. Tentu saja melihat aku berdiri di koridor pintu kelas. Berdiri bersandar di dinding, kepala menoleh kiri dan kanan. Tidak patuh sama sekali. Waktu pelajaran. Koridor sunyi senyap. Begitu dia muncul. Aku langsung melihatnya. Gu Wanru mendekat. Kenapa berdiri di sini? Aku tersenyum ceria berkata. Dihukum berdiri. Dia berdiri di sampingku. Menghela nafas. Sungguh tidak menulis satu kata pun. Aku menekan bibir dan mengangguk padanya. Gu Wanru mengalihkan pembicaraan begitu saja. Akhir pekan ini ada pertunjukan Kang Wan Seng tua. Kamu ingin pergi? Kalau ingin pergi, aku bisa mendapatkan tiketnya. Aku menoleh kepadanya. Mataku penuh harapan. Bersama kamu? Sebenarnya Gu Wanru tidak begitu tertarik pada maestro ini. Tapi tidak ada pilihan. Aku suka. Dia ragu sejenak. Namun akhirnya mengangguk. Aku langsung senang dan menyetujuinya. Detik sebelumnya masih tersenyum. Detik berikutnya wajahku langsung suram. Melihatnya dengan tatapan kasihan. Kak Wanru. Aku capek. Gu Wanru terdiam tanpa kata. Lain kali berani tidak mengerjakan PR lagi nggak? Sebagian besar tubuhku bersandar padanya. Kak Wanru. PR kalian lebih banyak nggak sih? Gu Wanru sedikit mengubah posisinya. Agar aku lebih nyaman bersandar. Aku agak bingung. Kalau begitu, bagaimana kamu bisa menyelesaikannya? Gu Wanru menjawab dengan ekspresi biasa. Tidak dikerjakan. Aku segera berdiri tegak. Menatapnya. Wajahku penuh dengan rasa terkejut. Gu Wanru sedikit batuk. Guru tidak akan mengumpulkan PR-ku. Sepertinya aku menemukan sekutu. Membulatkan tekadku untuk tidak mengerjakan PR. Tertawa dengan niat buruk. Hehe, kalau begitu aku juga tidak akan menulis. Gu Wanru menunduk melihatku. Masih ingin dihukum berdiri ya? Tepat setelah kata-kata itu diucapkan. Bel pelajaran berbunyi. Berturut-turut guru dan teman-teman keluar dari kelas. Sehingga seluruh orang di koridor melihat adegan ini. Dan merasa terkejut. Cowok tampan di SMP dan cewek cantik dingin di SMA. Berdiri bersama dihukum berdiri. Dan di wajah si cantik sama sekali tidak terlihat dingin dan sinis. Sepertinya malah membawa sedikit kasih sayang yang sulit dijelaskan. Gu Wanru. Dewi dunia ini tidak pernah pergi ke kelas lain. Terakhir kali dia muncul di SMP. Mungkin saat dia lulus SMP. Sekarang berdiri dengan begitu terbuka di sini. Tidak lama kemudian menarik kerumunan orang untuk menonton. Dia tidak suka jika menjadi tontonan orang. Bantu aku berdiri dengan baik. Pipiku di punggungku saja. Pelajaran sudah selesai. Kembali ke tempat duduk untuk beristirahat sebentar. Aku menghela napas bertanya. Lalu bagaimana dengan Jack? Gu Wanru melihatku tanpa berkata apa-apa. Setelah beberapa saat menghela napas. Kamu ikut aku bagaimana? Bagaimana lagi? Hanya bisa dia yang mengurusnya. Gu Wanru menariknya menuju kantor kelas. Baru sampai aku bertanya di ruangan mana wali kelas kalian. Kamu tahu tidak? Aku menunjuk ke depan dengan jari. Itu ya, kamu mau cari dia. Gu Wanru mengangguk. Sampai di depan pintu. Lalu aku bertanya yang mana. Aku mencondongkan badan melihat ke sana. Langsung menunjuk ke jendela. Gu Wanru yang kurus itu mengetuk pintu. Menarikku masuk ke kantor. Lalu langsung menuju meja di dekat jendela. Halo, guru. Qin Ling yang kurus. Melihat dua siswa yang berdiri di depannya. Salah satunya adalah murid pindahan baru di kelasnya. Yang satunya lagi terlihat agak familiar. Dia terkejut. Halo, teman sekelas. Ada apa? Guru di sampingnya langsung tersenyum. Mengingatkannya. Qin Min, kamu tidak kenal dia ya? Gu Wanru ya. Qin Ming tersadar. Kamu adalah Gu Wanru ya? Tahu, pernah dengar saat kamu SMP. Aku mengajar di SMA. Jadi belum pernah bertemu. Tapi saya pernah dengar nama Anda. Ada apa dengan saya? Gu Wanru mengangguk pelan. Lalu menatap saya sebentar. Dia adalah adik saya. Baru saja pindah. Mungkin belum terbiasa dengan lingkungan belajar yang baru. Jika dia melakukan kesalahan, jangan hukum dia.
Anda mencari saya. Saya akan mengajarinya. Di kelas 2 SMA 7 Qinling terlihat sangat ramah. Wajahnya awalnya masih tersenyum. Setelah mendengar kata kelas 2 SMA 7, tiba-tiba terdiam lama tanpa berkata apa-apa. Gu Wanru melanjutkan bicara. Pekerjaan rumahnya di akhir pekan belum selesai. Bisa tolong beritahu guru mata pelajaran lain. Untuk sementara jangan hukum dia berdiri ya. Sudah lama. Qin Min baru terbangun seperti mimpi. Mengangguk setuju. Baik. Tidak masalah. Setelah bicara, dia melihat ke arahku lagi. Kamu dihukum berdiri. Aku mengangguk tanpa bicara. Qin Ming menoleh melihat jadwal yang ditempel di meja. Aku lihat ini hukuman dari Guru Zhao ya. Guru Zhao ini orangnya baik. Hanya saja tegas terhadap siswa. Titik. Hukum berdiri juga mengganggu mendengarkan pelajaran ya. Tidak masalah, nanti aku akan memberitahu guru lain. Segera kembali ke kelas. Gu Wanru bersiap untuk pamit. Terima kasih banyak. Kami akan pergi dulu. Qin Min ragu-ragu sebentar. Memanggilnya kembali. Dia muridnya Guru Ding Suying, kan? Gu Wanru mengangguk. Benar, Guru Ding adalah wali kelas kami. Qin Min tersenyum. Tidak berkata apa-apa. Lalu membiarkan kami pergi. Gu Wanru mengantar saya kembali ke kelas. Masih agak khawatir. Tanya sekali lagi. Pindah sekolah. Sudah ganti lingkungan baru masih belum terbiasa ya? Saya tersenyum sedikit. Masih seperti biasa, ya sudahlah. Gu Wanru mengangguk. Tidak lupa mengingatkan saya untuk mendengarkan pelajaran dengan baik. Mengerjakan PR dengan serius. Saya tersenyum dan berkata baiklah. Padahal tidak tahu seberapa banyak yang saya tangkap. Keesokan harinya pagi-pagi sekali. Gu Wanru benar-benar merasakan makna dari ucapan saya yang katanya masih baik-baik saja. Apa artinya? Dari jauh sudah terlihat aku dihentikan di pintu sekolah. Berdiri di tengah kerumunan orang. Juga tidak berdiri dengan baik. Melirik ke kiri dan kanan. Tidak tahu sedang mencari apa. Dia menghela napas lalu berjalan ke arahku. Menunjukku dan bertanya kepada teman dari OSIS. Ada apa dengannya? Gadis itu kebetulan mengenal Gu Wanru. Memanggil dengan sebutan senior. Hari ini sekolah melakukan pemeriksaan mendadak kartu pelajar. Dia tidak membawanya. Gu Wanru dengan wajah tenang berkata omong kosong. Dia adalah siswa pindahan. Kartu pelajarnya belum selesai dibuat. Bagaimana kalau dia dipersilakan masuk dulu? Gadis itu malu-malu menggaruk kepalanya. Siswa pindahan ya? Dia tidak bilang. Aku juga tidak tahu. Aku dengar ada siswa pindahan. Itulah dia ya. Cepat panggil dia masuk. Gu Wanru memberi isyarat padaku. Aku dengan gembira berlari masuk ke kampus. Gu Wanru mengucapkan terima kasih. Menarik aku berjalan. Beberapa langkah lalu bertanya, di mana kartu pelajarmu? Aku tampak polos. Aku tidak membawa. Gu Wanru dengan tak berdaya menjelaskan. Badan mahasiswa kadang memeriksa kartu pelajar dan lencana sekolah. Biasanya kamu simpan saja di tas. Jangan dikeluarkan. Gu Wanru merasa sudah mengingatkan. Dalam hal ini aku seharusnya tidak membuat kesalahan. Siapa sangka hanya sehari kemudian. Aku kembali ditahan di pintu masuk sekolah. Teman, di mana lencana sekolahmu? Aku bingung banget. Apa ini? Gadis itu menunjuk ke bagian dada kirinya. Mengulangi lambang sekolah. Aku tiba-tiba sadar aku tidak tahu. Gadis itu juga tidak banyak bicara. Memberikan aku sebuah buku catatan. Tidak membawa pena yang biasa dipakai. Langsung menulis nama dan kelas di sini. Namun tepat pada saat itu, teman masa kecil dan siswa paling cantik di sekolah, juga kakakku, Gu Wanru, baru saja masuk sekolah melihat pemandangan ini. Menghela napas, melepas lambang sekolah miliknya, maju dan memasukkannya ke tanganku. Berbalik dan menulis nama serta kelasnya di buku catatan. Lalu mendorongku masuk gerbang sekolah. Aku masih terlihat sangat bingung. Melihat lambang sekolah di tanganku lalu memberi komentar. Kewel banget jelek. Su Xiao menonton seluruh adegan. Mengejar dari belakang. Wajah penuh kegembiraan melihat kesusahan orang lain. Kak Wanru, kamu celaka. Dicatat oleh OSIS. Akan dimarahi Pak Ding sampai mati. Aku memandang Gu Wanru dengan khawatir. Siapa Pak Ding? Apakah dia galak? Gu Wanru tampak tenang. Tidak apa-apa. Cepatlah pergi ke kelas. Gu Wanru bilang tidak apa-apa.
Kalau begitu tidak akan terjadi apa-apa. Lalu aku tersenyum sambil melambaikan tangan. Berjalan menuju kelasku sendiri. Ternyata sesi membaca pagi belum berakhir. Pak Ding pun masuk ke dalam. Berjalan mengelilingi kelas. Baru berhenti di depan meja Gu Wanru. Gu Wanru menengadah memandangnya. Di tengah keramaian suara belajar. Lao Ding bertanya dengan suara lembut seperti hujan rintik. Lupa membawa lencana sekolah ya? Su Xiao langsung duduk tegak dengan serius. Dengan tak terlihat, sedikit mendekat ke arah Gu Wanru. Ingin mendengar bagaimana dia menjawab. Gu Wanru dengan tenang membuka mulut. Tidak sengaja kehilangan. Mendengar itu, Su Xiao berteriak dalam hati. Jujur, dia bohong lagi. Sayang Lao Ding tidak bisa mendengar. Gu Wanru biasanya penurut dan patuh. Tapi sulit menahan hati remaja laki-laki yang mulai bersemi rasa cinta. Sebelumnya juga muncul soal ujiannya. Buku tugasnya entah kenapa tiba-tiba hilang. Tidak tahu siapa yang diam-diam menyembunyikannya. Diperkirakan ini juga situasi yang sama kali ini. Tidak heran dia, Lao Ding membiarkannya. Tidak peduli. Di pojok mejanya. Saya masih punya yang tersisa di sini. Kamu pakai ini saja. Gu Wanru mengangguk dan mengucapkan terima kasih. Terima kasih, guru. Setelah Lao Ding pergi, Su Xiao menoleh dan menunjuk Gu Wanru dengan keras. Bahkan tembok pun tidak percaya omong kosongmu. Aku hanya percaya pada Wanru. Gu Wanru seolah tidak mendengar. Menunduk membaca buku. Waktu pulang sekolah di SMP tidak lebih awal setengah jam dibanding di SMA. Saat Gu Wanru mendorong sepeda keluar gerbang sekolah. Sudah melihatku berdiri di sana. Seolah sedang menunggu seseorang. Setelah melihatnya, aku berlari kecil ke sana. Kakak Wanru. Sopir ada urusan lain jadi tidak bisa menjemput aku. Kamu antar aku ke stasiun metro saja. Aku susah payah mengusir sopir di rumah. Hanya untuk pulang bersama Gu Wanru. Gu Wanru juga tidak mencurigai. Miringkan kepala dan naiklah. Waktu paling ramai di depan gerbang sekolah. Entah berapa banyak orang yang mendengar panggilan Wanru itu. Kakak, melihat Gu Wanru, membimbingku dengan jalur yang sudah dikenal semakin jauh. Tanganku pun dengan akrab diletakkan di pinggang Gu Wanru. Benar-benar ada yang senang ada yang sedih. Para gadis saling menghibur diri. Kalah dari Gu Wanru itu bukan hal memalukan. Para pria pun menyatakan, murah rejeki Jiangling juga tidak bisa berbuat apa-apa. Siapa yang bisa menandingi ketampanan dia? Lagi-lagi nggak punya ayah yang baik. Entah sejak kapan mulai. Di sekolah perlahan-lahan ada yang mulai bergosip. Alasan aku jadi satu-satunya murid pindahan dalam beberapa tahun terakhir. Karena ayahku menyumbang sebuah gedung untuk sekolah. Kalau udah banyak yang ngomong, pasti makin banyak yang percaya. Ditambah aku juga biasanya nggak terlalu serius belajar. Citra aku sebagai anak orang kaya yang nggak berguna jadi makin melekat di hati orang. Hari berikutnya saat istirahat pelajaran. Teman-teman yang duduk dekat berkumpul ngobrol. Ngobrol-ngobrol tiba-tiba obrolan beralih ke aku. Jiang Linyi, bener nggak ayahmu nyumbang satu gedung ke sekolah? Aku bingung jawab nggak tahu juga. Kezhen melihat beberapa cewek yang berniat buruk seperti mengusir lalat. Melambaikan tangan, hei, ngapain sih kepo urusan orang lain? Kamu dulu cerita dong ayah kamu kerja apa? Cuma tanya-tanya aja kan? Aku juga tidak tanya kamu. Tapi aku tidak peduli. Ayahku ya, kalau dia kerja, tidak terlalu giat. Kadang sudah hampir tengah hari baru pergi kerja. Jadi pekerjaan tidak selesai harus lembur sampai larut malam. Dan penghasilannya tidak stabil. Semua orang diam setelah mendengar lama. Setelah beberapa saat baru tanya lagi. Kalau ibumu bagaimana? Kondisi ibuku hampir sama. Tapi sepertinya dia tidak menghasilkan sebanyak ayahku. Karena biasanya uang jajan tidak semudah ayah memberikannya. Semua orang heran. Keluarga seperti ini kok bisa donasi bangun gedung sekolah? Kalau begitu kamu bagaimana bisa pindah masuk sini? Aku melihat wajah heran beberapa orang di depanku. Aku juga tidak tahu. Menghadapi jawaban seperti ini, mereka memang jadi malu. Jika terus bertanya, Gu Wanru berdiri di luar jendela mendengar dan hanya ingin tertawa. Dengan gadis jenius yang pernah sangat populer, Xia Bingbing. Jika tahu, suatu hari akan disalahpahami oleh putra kesayangannya seperti ini. Mungkin juga tidak ada semangat untuk mengejar karir. Mereka dan aku tidak tahu. Alasan aku bisa menjadi satu-satunya murid pindahan dalam beberapa tahun terakhir. Ternyata adalah karena aku masuk dengan kemampuan sendiri.
Jiang Mubai awalnya berencana menyumbang sebuah gedung untuk sekolah. Tapi setelah mereka melihat transkrip nilai Jiang Ling dari beberapa tahun mengikuti kompetisi matematika luar negeri, mereka tidak membicarakan lagi soal donasi gedung. Mereka langsung mengurus prosedur penerimaanku saja. Karena itu Jiang Mubai sempat membanggakan anaknya yang luar biasa. Menghemat harga satu gedung untuknya. Memikirkan hal ini, Gu Wanru mengangkat tangan mengetuk kaca. Aku yang duduk dekat jendela langsung tersenyum melihat kedatangannya. Lalu membuka jendela lebar-lebar. Setengah badan sudah mencong keluar. Kakak Wanrou, kamu cari aku ya? Gu Wanrou memasukkan sebuah kotak termos. Ini dari ibuku untukmu. Siang nanti pergi kantin. Pakai microwave panaskan dulu baru makan. Saat itu orang-orang yang awalnya sedang ngobrol dan bercanda berhenti dan menatap kami. Melihat itu, Gu Wanrou mengernyitkan kening sedikit lalu berkata, aku pergi dulu ya. Setengah badan saya sudah mencong keluar jendela. Berteriak keras memanggilnya. Kita makan siang bersama ya. Aku ada urusan siang nanti. Kamu makan sama teman-teman saja. Gu Wanrou selesai bicara lalu menunjuk ke arah saya dan duduk kembali. Saya duduk kembali dengan patuh. Bergumam pelan. Ditolak ya. Begitu Gu Wanrou muncul, topik semua orang otomatis beralih kepadanya. Dia bahkan belum pergi jauh. Sudah samar-samar mendengar seseorang bertanya padaku. Apa pekerjaan keluarga Gu Wanru di Jiangling? Paman Gu ya. Setiap hari libur sangat sibuk. Mungkin dia kurir pengantar paket. Bibi Gu sering bicara tentang pisau atau semacamnya. Sepertinya dia tukang jagal. Dokter Sui, kalau sudah tahu, apakah setiap kali memegang pisau operasi dia langsung mulai? Apakah itu dimasak dengan cara direbus kecap atau ditumis cepat? Sedangkan Kabak Gu mengantar paket itu mungkin cuma cari pengalaman hidup. Sudut bibir Gu Wanru tak sadar tersenyum bahagia. Hingga terus bertahan saat kembali ke kelas. Aku dengan susah payah mengusir kerumunan itu. Begitu menoleh, langsung melihat ke Zen matanya memancarkan sinar hijau. Menatap kotak makan di atas meja dengan penuh kekaguman. Mulutnya masih bergumam entah apa. Ini dibuat oleh ibu Gu Wanru. Dia dibesarkan dengan makan ini. Setelah berkata begitu, dia menggenggam tanganku. Bisa tidak siang nanti bagi aku sedikit? Aku kaget dibuatnya. Bertanya dengan penasaran. Kamu ingin mengisap aura dewa, agar peringkat ujian berikutnya lebih tinggi. Benar kan? Zen menunjukkan taring sambil mengangguk cepat. Aku menyerah dan membuka tangan. Kalau begitu baiklah. Gu Wanru masuk kelas dari pintu belakang. Belum duduk. Su Xiao-Xiao sudah mengedipkan matanya padanya. Wanru, ada seseorang mencari kamu di luar. Tunggu kamu sudah lama. Gu Wanru baru saja kembali dariku. Jadi pasti bukan aku. Dia bahkan tidak mengangkat kepala. Katanya aku tidak di sini. Su Xiao-Xiao membuka mata dan berkata bohong. Berteriak ke pintu memanggil Gu Wanru. Mengatakan dia tidak ada. Gu Wanru memang benar-benar ada urusan siang itu. Kelompok kompetisi matematika sekolah memberitahunya ada rapat singkat siang ini. Intinya adalah ada anggota kelompok. Karena akan lulus. Ingin keluar. Sekarang perlu menambahkan anggota baru. Menanyakan apakah mereka punya calon yang bagus. Mempromosikan seseorang. Hening menyelimuti ruangan. Gu Wanru ragu-ragu lalu membuka mulut. Aku tahu seseorang yang cocok. Beberapa orang yang hadir. Bersyukur dapat mendengar Gu Wanru yang biasanya pendiam. Berkata dalam satu tarikan napas sebanyak kata-kata itu. Guru Wu, ketua kelompok kompetisi, tampak sangat penasaran. Siapa siswa itu? Gu Wanru perlahan mengucapkan sebuah nama. Jiang Linyi. Guru Wu menoleh melihat guru lain di kelompok matematika. Bertanya siapa Jiang Linyi. Di bawah ada siswa bergumam bisik-bisik. Sepertinya siswa pindahan baru di bagian SMP. Katanya keluarganya cukup kaya. Menyumbang gedung untuk sekolah. Yang itu entah siapa. Dengan suara tidak terlalu besar tapi tidak terlalu kecil. Bersuara sarkastik. Gu Wanru. Jangan bawa perasaan pribadi ke dalamnya. Gu Wanru juga tidak marah. Tetap dengan suara datar berkata. Saya hanya mengusulkan. Apakah diterima atau tidak lihat pendapat kelompok kompetisi. Guru Wu dengan ekspresi sedikit bingung melihatnya adalah siswa SMP ya. Umurnya apakah terlalu muda? Bagaimana kemampuannya? Tidak di bawah saya. Jawaban Gu Wanru tetap sederhana dan jelas.
Sepertinya juga membawa kebanggaan yang sulit dideteksi. Kepala tim Wu mengangguk. Kalau begitu, Guru Su, bukankah Anda mengajar di bagian SMP? Pergilah lihat sore ini. Suruh dia coba datang. Guru matematika bagian SMP. Guru Su mengangguk. Setelah pelajaran pertama sore itu selesai, Guru Su datang ke kelas dan menemukan saya. Dia menjelaskan situasinya secara singkat. Bertanya apakah saya bersedia bergabung dengan tim kompetisi. Mendengar itu saya menjawab dengan kurang bersemangat. Oh, tidak mau, tidak mau. Guru Su menatap saya dengan terkejut. Itu Gu Wanru yang merekomendasikanmu. Saya kira kamu juga memiliki keinginan itu. Begitu ya? Kalau begitu saya pikir-pikir dulu. Begitu saya mendengar nama Gu Wanru, sikap saya langsung berubah. Perlu saya lakukan apa? Melihat sikap saya, Guru Su melanjutkan berkata, kebetulan sore ini kami ada latihan simulasi. Kamu ikut dulu ya. Lihat hasilnya nanti kita bicarakan lagi. Apakah saya harus bilang ke wali kelas kalian? Namun saya hanya tertarik pada satu hal. Apakah Gu Wanru juga akan pergi? Walaupun Guru Su merasa aneh, tetap saja dia menjawab saya. Dia juga akan ikut. Mendengar itu, akhirnya saya senang. Kalau begitu saya pergi dulu setelah pelajaran kedua sore. Gu Wanru pergi ke ruang latihan rutin kelompok lomba. Menunggu cukup lama baru melihat sosokku. Dari jauh berjalan santai menghampiri. Tidak terlihat ada kepanikan karena datang tepat waktu. Aku masuk kelas lalu langsung menuju Gu Wanru. Gu Wanru memberiku sebuah pena. Melihatku dengan penuh keputusasaan. Kamu serius dong? Ini hanya beberapa soal simulasi. Bahasa China hampir sama seperti sebelumnya. Tidak akan membuatmu kesulitan. Aku mengangguk sambil tersenyum lebar. Oke, kalau begitu kita kumpulkan kertas dulu dan pergi main. Aku melihat Gu Wanru diam saja cukup lama. Lalu aku mengangguk sembari bergumam, boleh ya? Aku tahu tidak boleh mengumpulkan kertas duluan. Kalau begitu kamu boleh duduk di sebelahku. Gu Wanru menunjuk tempat duduk di sampingku. Tidak boleh. Aku membuka mulut mengeluarkan suara satu suku kata. Kemudian dengan berat hati kembali ke tempat duduknya. Baru duduk melihat guru membawa lembar ujian masuk. Guru Feng melirik sejenak. Siapa nama kamu? Aku berdiri dengan tertib menjawab. Halo guru. Nama saya Jiang Linyi. Nama yang bagus. Guru Feng tersenyum sedikit. Apakah ada pertanyaan dari murid baru? Aku berpikir sejenak. Dengan serius mengangkat kepala bertanya kepada guru. Bolehkah saya menyerahkan lembar ujian lebih awal jika sudah selesai? Guru Feng tiba-tiba tidak senang. Apakah kamu menghina soal yang saya buat? Sudut mulut bergerak sedikit. Pertanyaan itu dibahas nanti saja. Waktunya hampir habis. Aku akan membagikan lembar ujian dulu. Sejenak di dalam kelas hanya terdengar suara menulis yang cepat. Gu Wanru baru saja menyelesaikan buku terakhir. Lalu terdengar suara seseorang melemparkan pena dengan suara pluk. Seketika aku mengangkat tangan. Guru, saya menyerahkan kertas ujian. Guru Feng bangkit dan berjalan mendekat. Apakah menyerah? Dia melihatku dengan bingung. Lalu menunduk memeriksa kertas ujian di mejaku. Melirik beberapa kali. Lalu diangkat dan diperiksa lagi. Meski bukan cara konvensional. Tapi semua sudah terselesaikan. Dan semuanya jawaban yang benar. Agak sulit dipercaya. Bertanya sebegini. Kamu bisa menyelesaikannya semua. Tidak sulit ya? Aku dengan semangat yang rendah. Apa yang sulit dari ini? Ya sudah begitu saja. Guru Feng sangat dihormati. Kamu, pergi keluarlah. Dia merasa aneh. Dengan sengaja berpindah ke sisi Gu Wanru. Orang ini sepertinya juga sudah selesai sejak lama. Mungkin itu untuk memperhatikan teman satu ruang ujian. Jadi tidak terlalu menuntut untuk segera menyerahkan kertas ujian. Dia berhenti sejenak. Untuk pertama kalinya meragukan tingkat kesulitan soal yang dia buat. Menunduk bertanya pelan. Kamu juga merasa soal ini tidak sulit. Gu Wanru melihatnya. Dia tidak berkata apa-apa. Guru Feng merasa terpukul. Terasa lemas dan kehilangan semangat. Kamu juga pergi keluar saja. Guru Su melihat Guru Feng memegang kertas ujian kedua orang itu. Kembali ke podium. Menerima dan melihatnya sejenak. Bertanya pelan padanya. Apakah kamu membocorkan soal? Guru Feng hampir memukul meja. Berbisik marah dengan suara rendah. Jangan menghina martabat dan integritas profesiku. Guru Su bergumam pelan.
Hal semacam itu. Kamu mana punya? Saat itu aku dengan muka misterius menarik Gu Wanru menuju ke bawah tembok sekolah. Dengan ekspresi polos dan tanpa dosa di wajah. Namun mulutku menggoda dia untuk berbuat nakal bersama. Kakak Wanru, aku belum pernah memanjat tembok sebelumnya. Sekarang kebetulan sepi orang. Mari kita panjat tembok. Wajah Gu Wanru tersenyum dengan penuh pengertian. Kamu ingin keluar? Aku menggelengkan kepala. Tidak ingin. Gu Wanru mengangkat alis. Lalu untuk apa memanjat tembok? Aku menatapnya dengan penuh antusias. Aku belum pernah memanjat sebelumnya. Hanya ingin mencoba memanjat tembok. Gu Wanru merenung sebentar. Dengan wajah penuh kasih sayang menatapku baik. Kami baru saja memanjat di atas tembok. Tiba-tiba terdengar suara seseorang dari bawah bertanya siapa yang memanjat tembok turun. Guru bidang Gu Wanru menghela napas kecil-kecil sebelum melompat ke bawah dan berbisik memberitahu. Nanti kamu bilang namamu Su Xiao Xiao. Harus diakui trik Gu Wanru ini dalam menjebak. Sangatlah mahir luar biasa. Satpam membawa kami ke pos penjagaan. Dia menatapku dengan penuh kebingungan. Berpikir bagaimana mungkin anak laki-laki ini memiliki nama yang sangat feminin. Setelah mengajukan beberapa pertanyaan, barulah kami diperbolehkan pergi. Ketika Gu Wanru mengantarku kembali ke pintu kelas, aku masih mengeluh. Hampir saja aku terjatuh saat memanjat. Setelah berkata itu, aku tersenyum menatapnya. Kita pergi lagi lain kali ya. Gu Wanru tersenyum kecil. Mengangkat tangan mengusap kepalaku. Agak tak berdaya. Masih mau pergi. Aku tiba-tiba teringat sesuatu. Matanya sangat cerah. Seluruh tubuhnya jadi hidup kembali. Lain kali kamu ganti nama untukku. Aku juga akan siapkan nama untukmu. Alis dan matanya penuh dengan candaan nakal. Setelah dia menenangkan diri, aku kembali ke kelas. Sudah selesai pelajarannya. Belum tahu apa yang terjadi. Su Xiao Xiao sedang asyik mengobrol dengan teman sekelas. Entah kenapa, dia selalu merasa tatapan Gu Wanru padanya aneh. Beberapa saat kemudian mendengar Gu Wanru memanggilnya mengambil kartu dari dompet. Memberikannya padanya. Aku punya kartu renang di sini. Berlaku sampai akhir tahun ini. Bisa kamu pakai tanpa batasan jumlah. Su Xiao Xiao merasa sangat terkejut. Benarkah ini untukku? Wanru, bagaimana kamu tahu aku suka berenang? Tapi kenapa ya? Teman-teman lain di sebelah membuka mata dengan tak percaya. Belum sempat berkata apa-apa. Sudah melihat Gu Wanru dengan nada yang bisa dibilang lembut menjawab. Su Xiao Xiao, tidak ada alasan khusus. Kalau ada hal yang tidak biasa, pasti ada sebabnya. Kenapa Wanru hanya memberikan untuk Su Xiao Xiao? Aku juga mau. Gu Wanru mengangkat alisnya. Kalian juga mau? Kedua orang itu mengangguk keras. Iya. Gu Wanru memandang mereka berdua dengan makna yang dalam. Akan ada kesempatan. Dia masih menyisakan setengah kalimat yang tidak diucapkan. Dengan frekuensi aku bikin masalah, mungkin tidak akan lama menunggu. Saat pelajaran belajar mandiri terakhir hampir selesai. Ternyata memang begitu. Melihat Ding Suying masuk ke kelas. Langsung berjalan ke arah Su Xiao Xiao. Mengetuk mejanya. Kamu ikut aku keluar. Lalu Su Xiao Xiao berdiri dengan bingung. Mengikuti di belakang Ding Suying keluar. Ding Suying melangkah 2 langkah lalu menoleh kembali. Gu Wanru juga ikut keluar. Dia keluar kelas dengan wajah biasa saja. Keduanya berdiri berdampingan di lorong depan pintu kelas. Ding Suying menatap Su Xiao Xiao dengan tajam. Kamu nggak ada kerjaan ya? Memanjat tembok. Su Xiao Xiao bingung tidak mengerti. Aku tidak seberani membantah Ding Suying yang marah. Su Xiao Xiao semakin merasa tidak bersalah. Aku benar-benar tidak. Ding Suying. Belum sempat dia menyelesaikan kata-katanya, langsung mulai mendengung. Kalian para pelajar yang sedang masa pemberontakan ini memang susah diajari. Yang baik tidak bisa belajar, yang buruk tidak bisa berubah. Kenapa bisa begitu mudah ya? Su Xiao Xiao sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Kenapa tiba-tiba mendapat pukulan tanpa alasan? Guru Ding Suying malas mendengar penjelasannya. Lalu mengacungkan tangan dengan tegas. Tulis dulu surat pernyataan kesalahan. Lebih dari 800 kata. Berikan padaku besok pagi. Su Xiao Xiao melihat. Ding Suying akhirnya menjadi tenang. Berencana untuk menjelaskan. Namun baru buka mulut sudah ditahan pergelangan tangannya oleh Gu Wanru tanpa ekspresi. Dia menggaruk kepalanya.
Melihat Gu Wanru yang sangat diam di sampingnya, teringat kartu renang itu. Bahkan orang bodoh pun bisa mengerti apa yang terjadi. Dia secara tidak langsung rela menggantikan orang lain untuk menanggung masalah. Lalu bagaimana dengan Gu Wanru? Ting Su baru teringat Gu Wanru saat itu. Oh, Gu Wanru, baliklah ya, benar. Kamu dulu ke grup matematika. Guru Wu sedang mencarimu. Su Xiao Xiao berjuang melawan perlakuan tidak adil ini. Kenapa dia tidak perlu menulis? Ting Suying meliriknya dengan tajam. Kenapa dia harus menulis? Kamu nanti harus lebih berhati-hati. Jangan buat Gu Wanru rusak. Su Xiao Xiao ingin menangis tapi tak ada air mata. Sebenarnya siapa yang membuat siapa rusak ya? Saat Gu Wanru tiba di grup matematika, Guru Wu sedang melihat kertas ujianku. Melepaskan kacamata, langsung bertanya pada Gu Wanru. Siapa Jiang Linyi itu? Dia sangat berbakat. 2 tahun lalu sudah melampaui batas untuk ikut beberapa kompetisi tingkat atas. Prestasinya tidak kalah dengan pelajar SMA. Gu Wanru mempertimbangkan sejenak. Perlahan mengucapkan beberapa istilah. Hadiah pertama lomba matematika provinsi. Juara Olimpiade Matematika Nasional. Medali emas kompetisi tim matematika internasional. Otak acara tingkat atas yang sesungguhnya. Guru Wu tersenyum senang. Kamu bilang dia lagi atau dia bilang kamu? Gu Wanru perlahan menjawab. Setiap hadiah yang aku dapatkan, dia hampir selalu juga dapatkan. Dalam 1-2 tahun terakhir, Guru Wu cukup paham tentang kompetisi ini. Sepertinya tidak ada kesan apa-apa. Gu Wanru mengangguk lalu bertanya. Kemudian dia merasa tidak menarik lagi. Jadi tidak ikut lagi. Guru Wu juga mengangguk. Menganggap dia bakat muda. Pemuda itu memang cukup pintar. Tapi jenis kepintarannya agak berbeda dengan kamu. Dia cukup unik jalannya. Gu Wanru menangkap maksud Guru Wu. Sebelum pergi, lama baru membuka mulut. Jarang memuji orang. Dan seolah merendah sambil mengangkat dia. Kita masih sedikit berbeda. Saya hanya mahir menggunakan teknik. Dia diberkati dengan bakat. Juga ada rasa bangga yang tidak terucapkan. Beri waktu yang cukup. Dia pasti akan melampaui semua orang dalam matematika. Gu Wanru menemukan lebih awal daripada orang tua saya. Sensitivitas dan bakat saya dalam angka. Jadi sejak lama, saat dia melatih dirinya sendiri, dia sangat memperhatikan pengembangan potensi saya. Waktu itu dia mendorong saya ikut kamp musim panas dan berbagai kompetisi. Pertama untuk melihat dunia luar. Kedua agar saya tahu masih ada yang lebih hebat. Jangan berhenti berkembang. Saya sepertinya tidak menyadari bakat saya dalam matematika. Merasa itu adalah hal yang sangat biasa. Juga tidak merasa bangga atau sombong. Waktu kecil saya selalu bersama Gu Wanru. Menyeberangi lautan untuk mengikuti kompetisi-kompetisi itu. Juga tidak merasa itu melelahkan. Hanya merasa aneh mengapa harus terus-menerus bertanding. Saya bertanya padanya, Kakak Wanru, kenapa tidak boleh menyerahkan kertas ujian lebih awal? Kakak Wanru, kenapa soal-soal ini terlihat sangat sulit bagi orang lain? Kakak Wanru, kenapa soal yang begitu mudah harus duduk di situ begitu lama? Menunggu sampai orang lain menyerahkan kertas baru boleh pergi. Ketika Gu Wanru dan saya pertama kali mengikuti kompetisi kelas dunia, umur kami masih sangat muda. Kami diangkat secara khusus untuk ikut tanpa persiapan panjang. Saya bukan tipe orang yang sangat mudah bergaul atau menuruti kehendak orang lain. Banyak orang punya kesan pertama yang kurang baik terhadap saya. Orang yang tidak akrab juga akan merasa saya sombong dan tidak menyenangkan. Jadi di dalam pesawat, saya pun berkonflik setara dengan seorang rekan tim. Setibanya di hotel, pertikaian malah semakin memanas. Melihat pemandangan ini, ketua dan wakil ketua tim sama-sama pusing kepala. Keesokan harinya sebelum mengikuti upacara pembukaan, Gu Wanru mengingatkan saya, berantem dengan orang akan mempengaruhi suasana hati. Yang selanjutnya akan mempengaruhi penampilan ujian. Saya dengan santainya menggelengkan tangan. Saya tidak akan. Maksud saya Gu Wanru melirik ke arah tertentu. Dia akan terpengaruh. Wajah saya penuh ketidaksenangan. Kenapa kamu peduli dia? Yang penting kamu peduli padaku. Gu Wanru mengusap kepala saya. Menenangkan kita. Kali ini ikut adalah kompetisi tim yang berhubungan dengan kehormatan negara. Kamu tahu kan? Aku berkedip bertanya, apa itu? Apakah penting? Tentu saja. Kamu tahu enggak?
Matematika selalu menjadi keunggulan negara kita. Tapi negara kita sudah bertahun-tahun berturut-turut. Hasil timnya nggak masuk 3 besar dunia. Ngomong-ngomong soal ini Gu Wanru. Alis dan mata tenang. Wajah serius. Target ikut kali ini bukan kamu yang dapat medali emas. Juga bukan aku yang dapat medali emas. Tapi juara tim harus tetap di tangan Zhonggu. Ini juga alasan guru pembimbing menolak pendapat banyak orang. Memilih kita berdua untuk ikut kompetisi. Ranking tim seberapa hebat kita berdua. Paling hanya bisa mendapat 2 nilai sempurna. Tidak bisa menandingi 6 orang dari negara lain. Jadi kita butuh dia jika terpengaruh dan tampil tidak maksimal. Total poin akan terpengaruh. Meski kita menang dan pemain lain mendapatkan medali emas individu. Itu tetap kalah. Di dalam mobil suaranya sangat keras. Tapi ketua tim dan wakil ketua yang duduk di depan masih samar-samar. Mendengar beberapa kata kunci, wakil ketua tim juga menurunkan suara bertanya ketua. Apakah ini yang kamu katakan padanya? Ketua tim menggelengkan kepala. Keduanya memang masih muda. Pengalaman turnamen juga sedikit. Aku memang khawatir dengan ketahanan mental mereka. Mana berani berkata seperti itu pada mereka yang membuat mereka tertekan. Wakil ketua tim diam-diam mengacungkan jempol. Gu Wanru ini masih muda. Namun tetap tenang dan percaya diri. Berpendidikan dan mengerti tata krama. Tidak tahu bagaimana keluarganya mendidiknya. Ketua tim tak bisa menahan tawa. Yang paling penting adalah bisa mengatasi kelompok Jiangling ini. Pemuda kecil ini ya. Aku sama sekali tidak punya cara untuk menghadapinya. Semua tergantung pada Gu Wanru. Aku masih diajar orang tua tentang pemahaman dan pandangan besar dengan baik. Seluruh perjalanan ternyata menjadi tenang. Meskipun lawan sesekali menantang. Aku pun tak melihatnya sekalipun. Aku kurang berminat dengan upacara pembukaan. Sesekali melirik. Beberapa saat kemudian tiba-tiba bertanya pada Gu Wanru. Apakah mereka orang Tiongkok? Gu Wanru tahu apa yang aku tanyakan. Segera menjawab ya. Di antara para peserta dan pemimpin kontingen dari beberapa negara. Dia melihat wajah yang dulu dikenal. Anak kecil itu tidak mengerti mengapa mereka mewakili negara lain dalam kompetisi. Gu Wanru berhenti sejenak berpikir. Masalah ini agak rumit. Hanya bisa dikatakan setiap orang punya cita-cita sendiri. Siapa sangka aku mengangkat alis dan mendengus dingin. HMPH, kalau kamu tidak bilang, aku juga tahu. Pasti ada negara lain yang memberi mereka keuntungan. Kalau aku nanti jadi orang yang hebat, meski negara lain menggoda aku lagi, aku juga tidak akan pergi. Aku akan tetap di negaraku sendiri. Gu Wanru tersenyum. Ini mungkin berkat ayahku Jiang Mubai. Selalu berusaha memberi yang terbaik untukku. Melihat yang terbaik, yang diberikan orang lain jadi tidak lagi menggoda. Dia menggelengkan kepala. Juga tidak sepenuhnya karena itu. Kita harus menghormati pilihan mereka. Nanti kamu akan mengerti. Aku mengangguk setengah paham. Kompetisi tingkat atas ini dapat dikatakan sebagai duel puncak para jenius. Jarang sekali melihat di sini. Anak yang seusia ini merupakan tantangan untuk energi dan kekuatan fisik. Jadi sebelum perlombaan dimulai, Gu Wanru sudah melihat di wajah anggota tim negara lain. Semburat rasa meremehkan dan santai. Dia tahu aku akan membuat mereka tidak bisa tertawa. Keluar dari ruang ujian pada hari pertama. Gu Wanru melihat aku yang tampak lesu. Aku sedikit merasa kasihan. Aku bangun terlalu pagi. Suasana bangun sangat buruk. Sebelum masuk ruang ujian tenaga sudah habis. Tapi sekarang aku sudah lemas. Gu Wanru menyentuh kepalaku, bagaimana? Aku mengusap mataku dan menjawab. Lelah, lapar, dan capek. Ingin minum air. Juga ingin ke kamar mandi. Keluar dari ruang ujian pada hari ke. Aku masih mengusap mataku saat memberikan jawaban ini. Ketua dan wakil ketua tim melihatku seperti ini. Setengah hatinya menjadi dingin. Namun Gu Wanru tidak terlalu khawatir. Dia bertanya santai di meja makan. Sudah selesai semuanya? Aku mengangguk. Kak Wanru, bagaimana dengan kamu? Gu Wanru juga mengangguk sedikit. Aku juga sudah menyelesaikannya semua. Suara kami tidak terlalu keras saat berbicara. Tapi tetap menarik perhatian salah satu rekan satu tim. Soal ketiga kemarin dan soal pertama hari ini. Kalian juga menyelesaikannya? Gu Wanru mengangguk pelan. Pria itu menghela napas. Ini buruk. Aku mungkin cuma dapat 1 atau 2 poin. Gu Wanru menganalisa dengan tenang. Tidak apa-apa. 2 soal ini sedikit sulit.
diperkirakan akan membuat sebagian besar tim negara hancur lebur. Mendapat 1 atau 2 poin sudah sangat baik. Beberapa hari kemudian di dini hari, situs resmi mengumumkan hasilnya. Tahun itu, tim Tiongkok bangga di hadapan dunia. Setelah beberapa tahun sunyi, akhirnya kembali ke puncak. Tidak hanya Gu Wanru dan aku yang meraih skor penuh individu di seluruh acara. Jarak besar yang tercipta dari 2 soal itu juga membuat poin tim Tiongkok sangat unggul. Menjadi juara dunia yang tak terbantahkan tahun itu. Kemudian saat mengikuti kompetisi, Gu Wanru dan aku sudah begitu terbiasa. Dia juga perlahan menyadari, aku bukan karena bakat, tapi karena insting. Insting terhadap angka tidak akan berubah karena kompetisi-kompetisi itu. Bisa dikatakan terkadang Tuhan memberi rejeki yang tak bisa ditolak. Benar-benar tak bisa dihentikan. Tapi aku sebenarnya tidak suka kompetisi. Hanya karena orang seperti Gu Wanru. Sehingga aku menjadi tidak tegas. Aku rela bekerja keras untuk ikut kompetisi. Selama bisa berada di sisinya. Pergi kemana atau melakukan apa saja. Aku bisa melakukannya. Perasaanku untuknya sangat murni dan indah. Tak ada seberat pun campuran. Gu Wanru merasa tidak tega. Seiring berjalannya waktu, dia pun tidak lagi menyuruhku ikut kompetisi. Tapi sekarang berbeda. Karena aku sudah pindah sekolah. Aku harus berkorban untuk mendapatkan sesuatu. Sikapku yang suka melawan aturan. Sama seperti ayahnya. Dengan sifatku yang ceroboh. Kepribadian yang santai dan terbuka. Membuat saya tidak mau menjalani kehidupan seperti neraka di tahun terakhir SMA. Saya pasti tidak mau. Biarkan saya mengikuti beberapa kompetisi nasional lagi. Jika kebijakan bagus saat itu, saya bisa mendapatkan kuota bebas seleksi. Saya bisa menghemat banyak usaha. Merasa cukup terpukul. Selain para siswa yang mengikuti tes simulasi waktu itu, juga ada guru yang membuat soal. Dia menghela napas sambil melihat kertas ujian siswa lain. Berusaha untuk mendapatkan sedikit kepercayaan diri. Guru di kantor yang sama penasaran bertanya kepadanya. Bagaimana dengan Feng Fei dari Jiangling itu? Feng Fei menghela napas lagi. Sulit dijelaskan dengan kata-kata. Meminta informasi agak rumit. Kekuatan tidak kalah dibandingkan dengan Gu Wanrong yang sangat hebat. Bukan hanya hebat. Dia benar-benar seorang jenius. Hanya saja jenius ini memang pemberontak sejak lahir. Ketika Gu Wanru muncul dulu, rasanya seperti seorang pemain tingkat tinggi membantai pemula di desa pemula. Sekarang aku datang. Rasanya seorang pemain tingkat tinggi, membawa pemain tingkat tinggi lain untuk membantai pemula di desa pemula lagi. Malam Sabtu, Gu Wanru membawa aku sesuai janji menonton pertunjukan Kang Wanseng. Menemukan tempat duduk. Setelah duduk, aku mulai makan dan minum sambil menonton pertunjukan. Tak lama setelah mulai beberapa menit, aku pun mengerutkan wajah. Mendekat ke telinga Gu Wanru yang berada di seberang meja. Berbicara pelan. Kakak Wanru. Aku ingin pergi ke kamar mandi. Gu Wanru menunjuk ke arah kamar mandi. Pergilah cepat. Setelah mengatakan itu, aku berlari kecil keluar. Di pintu hampir bertabrakan dengan seseorang. Aku dengan cepat memiringkan tubuh dan menghindar. Qin Liji mengerutkan kening dan melirik. Aku dengan ceroboh berlari menjauh. Menarik teman naik ke lantai 2. Awalnya sudah terlambat keluar rumah. Di jalanan juga macet. Suasana hati semakin buruk. Hampir tertabrak oleh Jiangling. Maka ia memindahkan kemarahannya yang terpendam kepada aku. Perasaan baik hancur. Qin Liji merasa hari ini seharusnya tidak pergi keluar. Semuanya tidak berjalan dengan lancar. Siapa sangka baru saja duduk. Langsung tertarik pada sosok muda di deretan depan. Menguasai posisi terbaik di seluruh ruangan. Duduk tegak di tengah kerumunan orang parubaya dan lansia, sangat mencolok. Hanya terlihat profil wajahnya. Liu Ying juga tidak bisa menutupi wajahnya yang cantik. Seolah-olah lahir untuk bersinar dan mempesona. Dia tiba-tiba tidak ada niat untuk menonton pertunjukan. Sepasang mata terpaku pada sosok itu. Tidak bisa lepas. Tidak lama kemudian, terlihat anak laki-laki yang tadi hampir menabraknya di pintu. Duduk di samping gadis itu. Kelihatannya mereka saudara, kakak dan adik. Dia sedang terpaku menatap. Teman di sebelahnya tiba-tiba menyentuhnya dengan lembut. Lihat ke sana, Qin Liji merasa bersalah. Cepat tarik kembali pandanganmu. Berbalik menatap temannya. Ada apa? Temannya malah mengarah ke sosok itu. Hati gadis itu, Qin Liji, berdegup kencang.
Kamu kenal dia? Temannya menjawab. Aku kenal dia. Dia tidak kenal. Aku adalah wajah dari SMA negeri yang bersebelahan. Bunga sekolah dingin dan cantik Qin Liji bertanya. Bagaimana kamu tahu suatu kali aku pergi ke SMA negeri mencari teman bermain? Pernah melihat sekali. Qin Liji mengelus kepalanya. Lanjut bertanya namanya siapa? Sudah punya pacar belum? Teman geleng kepala. Tidak ingat. Juga tidak pernah dengar punya pacar. Tapi kalau ditanya sedikit pasti tahu. Suara kedua orang sushi agak keras. Orang di depan menoleh memandang mereka sekali. Kedua orang itu lalu berhenti bicara. Fokus menonton pertunjukan. Gu Wanru belum tahu dia demi menghibur aku. Keluar sebentar. Namun malah jadi sasaran orang. Senin pagi tim kompetisi sudah memberitahu aku masuk tim. Aku sendiri sebenarnya tidak merasa apa-apa. Awalnya saya pikir ikut grup kompetisi matematika ini bisa lebih sering bertemu dengan Gu Wanru. Tapi kenyataannya tidak seperti yang saya bayangkan. Setiap kali ikut latihan, saya bahkan tidak sempat bicara 2 kalimat dengan Gu Wanru. Sebaliknya, Kezhen memeluk lengannya. Dengan wajah penuh rasa takjub melihatku. Jiang Linyi, kamu gabung grup kompetisi matematika. Saya dengan setengah hati menjawab iya. Kezhen semakin takjub. Itu grup orang gila. Di seluruh SMP cuma juara belajar Fang Yi yang ada di situ. Saya menyangkal sambil menopang dagu satu tangan. Hebat banget ya. Tentu saja, Kezhen dengan wajah kagum. Apakah Gu Wanru ada di situ? Kalau dia ada, yang lain cuma anak kecil saja. Kalau begitu bilang saja. Para peserta kompetisi ini kira-kira terbagi menjadi 2 kubu besar. Gu Wanru dan yang lainnya. Untuk kompetisi individu tentu saja ini adalah waktunya dia menunjukkan keahliannya yang luar biasa. Untuk kompetisi beregu juga dia memimpin ritme hingga meraih juara pertama. Aku mendengar nama itu. Akhirnya ada sedikit semangat. Begitu ya. Kakak Wanru sangat bekerja keras ya. Nanti aku akan membantu dia menghilangkan kecanggungan. Sekarang anggap aku sebagai harta karun. Memelukku dengan penuh kegembiraan. Seandainya aku sudah tahu kamu hanya berpura-pura malas belajar. Benar-benar juara belajar. Aku tidak perlu mengambil aura suci dari Gu Wanru. Aku hanya perlu berpegang erat pada kakinya saja. Melihat matanya yang penuh semangat, aku tiba-tiba merasa sedikit berdosa. Sore itu kelompok kompetisi matematika melakukan bimbingan dan latihan rutin. Aku tidak muncul. Feng Fei mengetuk papan tulis. Jiang Ling, kenapa kamu tidak datang lagi? Ini sudah beberapa kali. Teman-teman yang duduk di bawah. Kamu lihat aku. Aku lihat kamu. Kemudian bersama-sama melihat ke Gu Wanru. Gu Wanru seakan tidak mendengar. Tidak menunjukkan sikap. Perilakunya cukup sombong. Meskipun orang lain duduk di sini. Tapi tangannya sedang mengerjakan soal bahasa Inggris. Feng Fei tidak mendapatkan jawaban. Lalu menoleh bertanya pada Fang Yi. Fang Yi, Jiang Ling Yi dan kamu satu kelas. Kenapa dia tidak datang? Aku tidak tahu. Fang Yi agak meremehkan. Guru Feng, apakah dia masih punya kedisiplinan organisasi? Mulai sekarang kita juga seperti ini. Kalau mau datang ya datang. Kalau tidak mau datang ya tidak usah datang. Melihat Feng Fei hampir marah lagi. Gu Wanru mengangkat alisnya sedikit. Dia tidak perlu dilatih. Dia melakukan ini seperti melakukan 1+1 sama dengan 21. Kalau terlalu mudah akan menyakiti beberapa orang. Amarah Feng Fei padam. Tapi mulai muntah darah. Gu Wanru, lebih baik kamu tidak usah bicara. Biasanya tidak suka bicara. Begitu buka mulut langsung sangat tajam. Setelah selesai les tambahan, Gu Wanru dengan santai membereskan barang-barangnya. Bersiap kembali ke kelasnya sendiri. Begitu keluar pintu kelas langsung dihentikan oleh Fang Yi. Begitu mulai bicara dengan nada tidak ramah. Gu Wanru lembut. Kamu tadi maksudnya apa? Gu Wanru menunduk sebentar melihat. Pria yang menghalanginya tidak dikenal. Menghindari tangan wanita itu. Berjalan tanpa menoleh ke belakang. Setiap hari aku bisa menemukan 100 alasan untuk mencari Gu Wanru. Bukan karena kurang. Ini hanya sedikit. Itu semua untuk meminjam dari Gu Wanru. Hari itu lebih keterlaluan. Aku membawa termos air dan datang. Bertanya pada Gu Wanru. Mesin air minum kelas kita kehabisan air. Bisa nggak ke kelas kalian untuk mengambil air minum? Melalui jendela. Su Xiao Xiao duduk di tempat. Mendengar ingin tertawa.
Kamu dari Tang Timur jauh menempuh perjalanan jauh ke barat. Hanya untuk satu termos air. Sepanjang perjalanan nggak bisa berhenti menggambar lingkaran ya. Gu Wanru hanya tersenyum saja. Lalu berbalik menuju belakang kelas untuk mengambilkan air untukku. Sudah mengambil air aku masih belum pergi. Bergoyang-goyang manja ke kiri dan ke kanan. Kak Wanru, aku belum menulis karangan Hari Bumi. Guru bahasa Mandarin kita sangat galak. Gimana nih? Karangan Hari Bumi harus ditulis seluruh sekolah. Reaksi pertama Gu Wanru adalah memberikan karangannya untuknya. Tapi tiba-tiba teringat kalau karangannya sering dijadikan contoh. Guru bahasa Mandarin pasti bisa tahu. Lalu dia menoleh melihat Su Xiao-Xiao yang duduk di tepi jendela memperhatikan dengan penuh rasa ingin tahu. Su Xiao-Xiao menutupi meja dengan wajah panik. Kamu serius? Ada lawan jenis tapi gak punya nurani ya? Lao Ding juga sangat galak. Gu Wanru mengasihani dan memberinya 2 kata. Menerima Su Xiao-Xiao gemetar-gemetar mengeluarkan kertas karangannya sendiri. Memberikannya padanya. Dengan mata terbuka lebar melihat apa yang saya pegang di tangan. Dengan senang hati berlari pergi. Su Xiao-Xiao melihat waktu. Masih ada 3 menit sebelum pelajaran berikutnya dimulai. Dia sekarang menulis ulang. Apakah masih sempat atau tidak? Ding Suying membawa buku pelajaran masuk. Ketua kelompok mengumpulkan esai Hari Bumi yang diberikan terakhir kali. Yang belum menyerah mencatat nama mereka. Jadi nama Su Xiao-Xiao dicatat oleh ketua kelompok. Dihimpun dan diserahkan. Ding Suying melihat daftar yang belum menyerahkan tugas. Su Xiao-Xiao. Bukumu mana? Su Xiao-Xiao bangkit berdiri dengan gigi terkatup rapat. Menjawab dengan maksud tersirat. Digigit anjing. Ding Suying memukul meja. Kamu itu anjingnya kan? Su Xiao-Xiao ingin menangis tapi tak berair mata. Merasa tersudut seperti anak seberat 200 pon. Wajah cemberut menahan kritik dengan diam-diam. Untungnya materi pelajaran kali ini banyak. Ding Suying tidak memarahi terlalu lama dan memintanya duduk. Memintanya segera menyelesaikan satu tugas. Memberikannya setelah pelajaran selesai. Su Xiao-Xiao berbaring di sana sambil menangis. Sambil mengenang isi karangan. Sambil menulis di kertas karangan. Ketika Ding Suying lewat di ambang jendela, dia kembali mengerutkan wajah dan mengingatkan Su Xiao-Xiao. Sepanjang sore, serahkan ke meja kerja saya sebelum pulang sekolah. Setelah berkata begitu, dia menatap Gu Wanru dengan ramah. Mungkin merasa murid ini terlalu pendiam. Mencari-cari pembicaraan. Apakah kamu akhir-akhir ini terlalu lelah? Jangan belajar terlalu malam di malam hari. Istirahat lebih awal. Su Xiao-Xiao terus menundukkan kepala. Sampai Ding Su menang jauh barulah melempar pena sambil mengamuk. Dia mana capek. Tidurnya lebih cepat dari siapapun. Bangunnya lebih terlambat dari siapapun. Ya Tuhan, kenapa aku harus sekelas dengan orang seperti ini? Langit hendak menghancurkanku. Langit hendak menghancurkanku ya. Gu Wanru diam-diam mendorong sebuah kartu belanja ke arahnya. Dia langsung menjadi tenang. Senin pagi aku terlambat lagi. Dihentikan oleh penjaga pintu di depan gerbang. Siapa namamu? Aku mendapat inspirasi dari kejadian memanjat tembok waktu lalu. Mengatupkan bibir sambil berpikir sebentar. Menjawab dengan suara pelan. Su Xiao-Xiao. Penjaga pintu melihatnya. Aku juga tidak curiga. Memberikan sebuah buku catatan kepadaku. Tulis nama dan kelas. Setelah pelajaran membaca pagi, aku diam-diam mendekati Gu Wanru. Berbisik memberitahunya tentang hal ini. Gu Wanru mengangguk. Menunjukkan bahwa dia tahu tapi tidak mengatakan apa-apa. Hanya menyuruhku kembali dan belajar dengan baik. Su Xiao-Xiao memandang guru kelas yang menatapnya marah. Dia menoleh ke arah Gu Wanru. Melihat senyum nakal di wajahnya. Lalu mengerti dan dengan tenang menanti dimarahi. Dia menghibur dirinya sendiri dalam hati. Untungnya hanya terlambat. Ding Suying merasa paru-parunya hampir meledak karena marah. Aku saja tidak datang 1 pagi. Kau sudah berani terlambat. Kalau aku seminggu tidak datang, apa kau mau membongkar atap rumah aku? Aku bilang, belakangan ini kamu bagaimana sih? Masalah terus bermunculan. Jangan mengganggu belajar Gu Wanru. Su Xiao-Xiao gemetaran. Ada rasa sakit di hati yang tak terucapkan. Jiangling memang benar-benar bencana. Gu Wanru juga tiran dan lalai. Malahan membantu kejahatan. Tolonglah kamu. Biarkan raja yang bodoh itu melepaskan kami. Kami ingin belajar dengan baik.
Setelah menjebak Su Xiao, akhirnya aku menyesuaikan diri dengan kehidupan kampus baru. Belajar cara memakai lambang sekolah saat mengerjakan tugas. Masalah hampir tidak terjadi lagi. Hanya saja aku mendapat julukan baru. Raja kecil pembuat onar. Cuaca mulai menghangat. Hati para remaja laki-laki dan perempuan mulai gelisah. Tidak sabar untuk bertindak. Waktu istirahat antar pelajaran. Su Xiao berlari masuk dari luar. Wajah penuh kegembiraan. Bertanya gosip, apakah ada yang mau dengar? Gu Wanru. Selalu tenang seperti gunung yang runtuh di depan mata. Namun wajah tak berubah sedikit pun. Tidak tertarik sedikit pun dengan gosip. Sejenak Su Xiao sangat terpukul. Seperti balon yang kempes. Suaranya penuh dengan kesedihan. Sudahlah, aku tidak ingin bicara lagi. Sambil bicara dengan cengeng melirik Gu Wanru. Gu Wanru meliriknya sekali. Melihat dia menahan rasa tidak nyaman. Setelah berkata, suaranya belum turun. Su Xiao segera kembali bersemangat seperti saat masuk. Juara kelas SMP Fang Yi menantang Jiang Lingyi. Bertaruh siapa yang dapat nilai ujian tengah semester lebih tinggi. Gu Wanru dengan santai memberikan tanggapan. Su Xiao dengan inisiatif bertanya. Wanru, apakah kamu tidak khawatir tentang anak di rumah? Gu Wanru berhenti sejenak dan menjawab. Tidak khawatir, Su Xiao sangat tidak setuju denganku. Tapi aku dengar Fang Yi tidak pernah mendapatkan peringkat kedua sejak kecil. Gu Wanru dengan santai mengucapkan satu kalimat. Itu karena dia belum bertemu Jiang Lingyi. Su Xiao cemberut, terlalu membela diri ya. Dia benar-benar merugikan Gu Wanru. Dia sama sekali tidak sengaja atau menargetkan siapapun. Hanya sekadar memihak aku. Jujur tidak bisa lebih jujur lagi. Dia hanya merasa aku baik. Pikirannya sangat sederhana. Aku adalah favoritnya. Matanya hanya melihat Jiang Lingyi. Tapi dia tidak menyebut hal ini di depan Gu Wanru. Gu Wanru juga pura-pura tidak tahu. Fang Yi terpacu oleh kompetisi matematika. Belajar lebih giat. Tapi aku tetap santai saja. Kalau waktunya makan ya makan, kalau waktunya bermain ya bermain. Selain saat pelajaran yang sedikit lebih serius. Sekolah selesai. Bahkan tidak membawa buku pelajaran pulang. Ujian tengah semester belum dimulai. Sudah bertanya pada Kezeng tentang kebiasaan sekolah. Setelah ujian diberi libur berapa hari dan apakah akan ada tugas atau tidak. Diam-diam memikirkan liburan mau pergi kemana bersama Gu Wanru. Sedangkan Gu Wanru sedang merencanakan dalam hati. Selain matematika dan bahasa Inggris aku tidak ada masalah. Pelajaran lain sepertinya sama sekali tidak diharapkan. Jika dihitung secara keseluruhan, paling tinggi hanya nilai rata-rata ke atas. Selasa lalu sore seperti biasa ada kerja bakti besar di seluruh sekolah. Gu Wanru memegang lap kain membersihkan kaca. Su Xiao langsung melompat masuk dari jendela yang lain. Berlari dengan napas terengah-engah. Wanru, cepat ke lapangan olahraga. Temanku terkena tendangan sepak bola. Mendengar itu Gu Wanru membuang kain lap, menyusuri kerumunan orang yang sedang membersihkan besar-besaran. Berlari menuju lapangan sepak bola. Lapangan sepak bola. Di tengah stadion. Gu Wanru segera melihat sekelompok orang mengelilingi lintasan saat dia masuk. Dia dengan cepat berlari dan membuka kerumunan orang. Lalu melihat di sampingku yang duduk menundukkan kepala di tanah. Teman sebangkuku masih menatap seorang pria yang memeluk bola sepak. Dengan alis mengerut dan dingin. Apakah itu menendang bola atau menendang orang? Pria itu tampak sangat menyesal. Entah sudah berapa kali dia meminta maaf. Maaf. Gu Wanru berjongkok. Meletakkan tangan di bahuku. Aku menengadah memanggil dengan suara menyedihkan. Kak Wanru. Gu Wanru mengangkat tangan dan mengelus kepalaku. Bertanya pelan, bagian mana yang sakit? Aku mengangkat tangan dan dengan hati-hati menyentuh bagian kanan kepalaku. Di sini Gu Wanru menarik tanganku. Lalu dengan lembut menempelkannya ke luka. Dia langsung mengerutkan kening. Memang muncul benjolan besar. Dia segera membungkuk dan membantuku bangun. Aku akan membawamu ke ruang medis dulu. Dia menunduk dan menyentuhkan pipinya ke dahiku. Suaranya menjadi lembut. Tidak apa-apa. Lin Yi, baik ya. Setelah berkata, dia memberitahu ke Zen. Tolong bantu dia minta cuti. Ke Zen terkejut oleh kelembutan Gu Wanru. Ternganga dan menatapmu. Baru tersadar setelah mendengar dia berbicara padanya. Menjawab dengan gagap. Baik-baik saja. Lalu menoleh melihat wajah orang-orang di sekitar.
Ternyata yang terkejut bukan hanya dia saja di sekolah. Kualitas ruang medis benar-benar membuat orang tidak berani memuji. Gu Wanru tidak tenang. Berencana membawaku ke rumah sakit untuk diperiksa. Mendukungku pergi ke rumah sakit. Setiap beberapa waktu akan bertanya padaku, pusing atau tidak, lelah atau tidak. Senyum kembali muncul di wajahku dengan cepat. Setelah melakukan pemeriksaan di rumah sakit, Gu Wanru berkali-kali memastikan aku baik-baik saja. Baru mengantarku pulang. Aku menengadahkan kepala dan bertanya padanya. Tapi tas sekolahku masih di sekolah. Apakah kita tidak kembali untuk mengambilnya? Gu Wanru mengulurkan jari telunjuk dan mengait daguku. Sudah diambil. Kamu juga tidak akan belajar. Aku sedikit memiringkan kepala. Tapi ada seseorang yang sudah menyatakan perang padaku. Katanya orang itu adalah juara belajar super hebat. Gu Wanru menggandengku keluar dari rumah sakit. Matahari terbenam sudah muncul di ufuk. Menarik bayangan kita berdua menjadi sangat panjang dan jauh. Gu Wanru baru pulang setelah mengantarkanku. Saat masuk rumah, makanan sudah tersaji di meja. Dia mencuci tangan lalu membantu menata piring dan sumpit. Sui tiba-tiba memanggilnya. Apa kata Gu Wanru tadi ya? Aura membunuh itu saat ibumu memanggil namamu lengkap. Dia mengangkat kepala, tatapannya jujur menatap Sui lama. Lalu diam-diam membuka mulut. Ibu, supnya gosong. Sui tiba-tiba berbalik masuk ke dapur. Saat keluar lagi, 4 anggota keluarga sudah duduk di meja makan. Ibu Gu sambil makan tanpa sengaja bertanya. Dengar-dengar kamu hari ini pergi ke rumah sakit sama anak laki-laki. Jawaban Gu Wanru selalu singkat. Sui, meletakkan sumpit. Kamu sudah mencicipi buah terlarang. Gu Wanru mendengar ucapan ini. Bahkan tidak menggerakkan alisnya sedikit pun. Tidak apa-apa. Kamu bilang ke mama ya. Semua itu kan masa muda penuh semangat. Sui berkata sembari tertatap mata dengan Gu Ziyuan. Ayah dan ibu pasti bisa mengerti. Gu Wanru memutuskan untuk melawan. Kalian dulu juga sempat bikin masalah. Sui dengan wajah frustasi. Mengeluh ke Gu Ziyuan. Putrimu itu terlalu sedikit bicara. Terlalu tenang. Kalau dipaksa sampai marah juga menggigit. Sama sekali tidak menyenangkan. Gu Ziyuan tersenyum menenangkan. Lalu berkata pada anak bungsu. Kamu mulai topik pembicaraan. Setiap orang harus berpartisipasi. Gu Ciyu mengerutkan kening. Bergumam keras kepala selama beberapa saat baru memulai topik. Kakak, aku dengar Jiang Ling pindah ke sekolah kita ya. Gu Wanru belum berkata apa-apa. Bertanya sembarangan. Benarkah? Terakhir dia datang ke rumah makan. Kenapa kamu tidak bilang? Gu Wanru terus menunduk makan. Tidak ada yang perlu dikatakan. Gu Ziyuan batuk ringan. Gu Wanru menatapnya. Memberikan penghormatan mutlak kepada kepala keluarga ini. Aku ikut bicara sampai bosan di Tiandu. 3 orang lainnya memutuskan lebih baik fokus makan saja. Ujian tengah semester segera dimulai. Setelah 3 hari ujian berturut-turut, tenagaku benar-benar terkuras. Tidur di rumah 2 hari baru pulih. Pergi berlibur. Kembali nilainya sudah keluar. Benar-benar ada yang senang dan ada yang sedih. Ujian matematika yang keluar paling dulu. Saya mendapat nilai penuh, juara 1 sekelas. Katanya nilainya 1 poin lebih tinggi dari peringkat 2, Fang Yi. Jiang Ling sangat puas dengan ini. 1 poin tepat ini saja cukup membuatnya marah. Guru matematika sangat senang sekali. Dalam 1 pelajaran dia memuji saya tidak tahu berapa kali. Kezen hampir mengangkatku bak dewa. Memegang kertas ujianku. Matanya penuh dengan bintang. Nilai matematikamu lebih tinggi dari sang juara ya. Saya sedang mempelajari apa itu makan siang. Jelas-jelas tidak fokus. Semudah itu. Kezen hampir marah besar. Melihat kolom nilai 2 digit di kertas ujian sambil menegurku. Di mana yang sederhana? Aku menjawab asal saja. Di mana-mana jadi mudah. Kamu sebenarnya belajar matematika bagaimana sih? Ya begitu saja. Ngambil-ngambil dengan santai. Kezen memutuskan untuk tidak berbicara denganku sampai makan siang. Saat bel pulang sekolah berbunyi. Akhirnya aku membuat keputusan. Mencari kakak Wanru untuk makan bersama. Seiring lembar ujian masing-masing mata pelajaran dibagikan satu persatu. Tatapan Kezen padaku berubah. Memanfaatkan waktu istirahat. Aku dikritik habis-habisan. Tuan Dai, nilaimu ini terlalu menipu ya. Berubah bebas antara juara dan yang tertinggal belajar.
Dengan nilai yang naik turun seperti roller coaster seperti ini. Dari mana datangnya kepercayaan diri untuk menghadapi tantangan? Aku mengucek mataku. Mengantuk. Kezhen tiba-tiba menunjuk keluar jendela. Fang Yi datang. Aku berbaring di meja. Dengan malas memandang Fang Yi mendekat. Fang Yi berjalan ke depan jendela. Langsung ke pokok pembicaraan. Memegang rapor dengan wajah penuh pamer. Lihatkah? Aku terlihat acuh tak acuh. Membuka mulut sedikit. Melihat Fang Yi juga tidak peduli dengan jawabanku. Dulu waktu bertanding begitu bersemangat. Kupikir hebat sekali. Aku lihat nilaimu berapa. Hampir saja melewati 300. Aku masih malas mengangkat mata memandangnya. Jadi apa? Kamu dapat juara pertama. Cepat cari Gu Wanru. Dia ingin meminta maaf padamu. Fang Yi tiba-tiba menyadarinya. Kamu mempermainkanku. Kamu dari awal memang mempermainkanku. Aku terkekeh. Mempermainkanmu? Kenapa juga? Siapa suruh kamu bodoh? Mungkin karena belum pernah melihat cara seperti aku. Fang Yi sangat marah hingga wajahnya pucat. Aku melambaikan tangan mengusirnya. Masih tidak lupa mengejeknya. Kamu ada urusan lain? Kalau tidak ada, cepat cari Gu Wanru saja. Lihat dia mau peduli kamu atau tidak. Tentu Fang Yi tidak berani menemui Gu Wanru. Namun Su Xiao-Xiao yang memang ratu gosip, cepat menyampaikan berita itu kepadanya. Gu Wanru tersenyum. Memang orang lain tidak mengerti Jiang Linyi. Dia harusnya mengerti kapan anak itu menjalani jalan yang biasa. Sifatnya yang tidak mengikuti aturan sama persis dengan ayahnya. Dia tidak akan menyiksa dirinya sendiri hanya demi tantangan apapun. Su Xiao-Xiao tampak bingung. Kamu masih tertawa. Gu Wanru mengangkat matanya untuk melihatnya sekali. Kamu sama sekali tidak mengenal Jiang Linyi. Seberkas kesedihan samar muncul di mata Su Xiao-Xiao. Kemudian diikuti dengan sebuah desahan. Entah apakah dia jagoan Universitas Tanfang atau kepala jahat Jiang. Kamu masih belum pergi dan lihat. Fang Yi kali ini kembali menjadi yang pertama. Tidak menutup kemungkinan dia akan mengejek kepala jahatmu. Mungkin dia sedang menangis sambil merunduk. Gu Wanru sama sekali tidak khawatir. Meskipun aku mendapatkan peringkat terakhir. Orang lain tidak bisa bermuka tebal di depanku. Yang mungkin akan menangis adalah Fang Yi itu. Saat pulang sekolah, bel masuk belum berbunyi. Gu Wanru melihatku mondar-mandir di luar kelasnya. Begitu bel selesai, aku langsung keluar sambil membawa tas sekolah. Tangan dokter melihat raporku dan membawanya. Aku melihatnya. Aku menyunggingkan bibir. Mengeluarkan secari kertas yang dilipat rapi dari saku dan menyerahkannya padanya. Gu Wanru dengan cepat menemukan namaku. Menyapu secara seksama. Nilai setiap mata pelajaran cukup baik. Matematika nilai penuh. Fisika dan kimia hanya kurang beberapa poin. Bahasa Inggris lebih buruk dari yang aku kira. Tapi bahasa Mandarin lebih baik dari yang aku duga. Aku menjelaskan di samping. Karena banyak pengurangan nilai dalam tulisan Inggrisku. Guru bilang terlalu banyak bahasa percakapan. Guru bahasa Mandarin bilang tulisan tanganku bagus. Tambah nilai, itu bagus. Dulu waktu kecil kamu memaksaku untuk latihan menulis dengan baik. Gu Wanru mengelus kepalaku. Mengembalikan rapor padaku. Nanti belajar teori saja. Aku agak belum merespon. Dengan hati-hati melihat ekspresi wajah Gu Wanru. Begitu saja. Gu Wanru mengambil tas punggungku. Menarikku keluar. Tertawa kecil. Kalau tidak bagaimana? Aku dengan lesu menghembuskan napas. Apakah aku membuatmu malu? Bagaimana mungkin? Gu Wanru melihatku dengan sedikit bingung. Berhenti sejenak lalu mulai bicara lagi. Sebenarnya semua itu tidak terlalu berguna. Aku masih tidak dalam mood bagus. Tapi kamu selalu mendapat peringkat pertama kan? Gu Wanru merenung sejenak. Aku mencoba menjelaskan begini. Coba lihat apakah kamu bisa mengerti. Setiap ujian aku hanya ingin melihat seberapa banyak tebakan soal yang aku benar. Sekalian melihat batas kemampuanku di mana. Aku berhenti melangkah. Ekspresi wajah yang rumit. Melihatnya seperti melihat monster. Menatapnya lama baru mengucapkan dua kata. Ujian tengah semester yang aneh segera berlalu. Pertarungan ujian tengah semester antara aku dan Fang Yi perlahan terlupakan. Status Fang Yi sebagai juara di SMP tak tergoyahkan. Aku tetaplah si tampan. Si kecil nakal yang tanpa beban. Dan Gu Wanru yang aneh tidak menjadi milik siapapun. Aku perlahan menyesuaikan diri dengan kehidupan di dalam perut.
Gu Wanru juga perlahan mulai mendengar namaku dari banyak orang. Suatu siang saat dia kembali ke kelas, bertemu dengan sekelompok orang yang sedang berbicara dan tertawa. Saat berpapasan, tiba-tiba mendengar namaku. Sudah kejar si kecil tampan itu belum? Belum. Anak itu, Jiang Linyi, sama sekali tidak memberi muka. Gu Wanru tiba-tiba berhenti. Menoleh ke sana. Kelompok itu juga tidak memperhatikan. Sambil berjalan sambil bicara. Mau aku bantu kamu nggak? Bantunya gimana? Bikin dia takut aja. Gimana caranya? Ini agak susah diurus. Beberapa orang itu sambil bicara lalu berjalan menjauh. Gu Wanru malah mengernyitkan alisnya. Dia tidak langsung kembali ke kelas, melainkan berputar ke kelasku yang cukup jauh. Kuserahkan melihatku sedang menunduk di ambang jendela. Membungkuk sambil memanggilnya Kak Wanru. Dia mendekat. Menyentuh kepalaku. Kita pulang bersama setelah sekolah ya. Aku memandangnya dengan sedikit bingung. Bertanya kenapa. Gu Wanru tidak banyak bicara. Tidak ada. Mengapa? Saya bertanya dengan sedikit merasa serakah. Kalau begitu kamu juga akan mengantarku ke sekolah. Gu Wanru menjawab dengan ringan. Begitu aku mendapatkan jawaban yang pasti. Aku agak bingung. Apakah ini akan seperti ini seterusnya? Aku bersorak dengan gembira. Aku paling suka sekolah. Kezhen melihat si, pura-pura juara, itu dari samping. Benar-benar siswa payah. Orang yang rata-rata aktif di kelas hanya beberapa belas menit. Bilang suka sekolah. Kenapa dia tidak percaya? Ya. Gu Wanru beberapa hari berturut-turut pulang lebih malam dari biasanya. Pulangan malam tampaknya sudah menjadi kebiasaan. Hari itu baru masuk rumah, dia sudah mendengar ayahnya yang duduk di sofa bertanya. Kenapa akhir-akhir ini kamu pulang begitu larut? Gu Wanru membungkuk dan mengambil sandal dari lemari sepatu. Ganti dan mengatakan ada urusan. Gu Ziyuan tampaknya cukup tertarik. Ada apa? Gu Wanru menjawab tanpa ekspresi. Mengantar anak pulang. Gu Ziyuan malah mulai bercanda. Pekerjaan sampingan. Bagaimana dengan tunjangan dan fasilitasnya? Gu Wanru memandang Gu Ziyuan. Tiba-tiba meninggikan suara. Berteriak dari ruang belajar. Bu. Kemarin aku melihat ayah merokok di taman komplek. Jadi aku segera keluar untuk melihat. Ayah dan anak perempuan bertanya pada Gu Ziyuan. Kamu merokok lagi? Hei, sudah bagus. Gu Ziyuan juga tenang. Berusaha mengalihkan perhatian. Ini nanti saja dibicarakan. Kalau anakmu pacaran dini terserah. Apa urusannya denganmu kalau anak perempuanku pacaran dini? Dalam keributan sehari-hari yang tak masuk akal. Gu Wanru berhasil menghindari api amarah. Diam-diam masuk ke kamarnya sendiri. Malam itu sebelum tidur, dia ingin pergi ke ruang tamu untuk mengambil segelas air. Tangan baru saja menyentuh pintu. Membuka pintu sedikit saja. Langsung mendengar suara lembut dan santai. Baru-baru ini ada masalah sulit di pekerjaan. Ruang tamu hanya dinyalakan lampu dinding. Gu Ziyuan memeluk Sui dengan satu tangan. Satu tangan memegang remote TV. Berganti saluran TV tanpa fokus. Cahaya yang berkelip melompat-lompat, menyelimuti bayangan mereka berdua. Sui sepenuhnya bersandar di pelukannya. Dengan kedua tangan erat memeluk lehernya. Mengangkat kepala menatapnya. Gu Ziyuan mendengar kata-katanya lalu melempar remote. Peluk dia lebih erat. Menunduk dan menciumnya sekali. Tersenyum sambil bertanya. Kenapa bertanya seperti itu? Kamu diam-diam merokok ya? Gu Wanru tersenyum tipis. Sangat berbeda dengan sikap marah dan mempertanyakan tadi. Dia sebagai ibu memang selalu paham seni berhubungan suami istri. Dia belum selesai memuji dalam hati. Tiba-tiba terdengar suara tidak biasa. Suara mereka berdua juga jadi pelan. Bian, bukankah kamu bilang sangat lelah? Makanya ingin melakukan sesuatu yang seru. Agar bisa rileks. Anak-anakmu masih di rumah kan? Mereka sudah tidur duluan. Suara pembicaraan mulai menghilang. Digantikan oleh suara lain. Bayangan dua orang itu juga tenggelam di sofa. Tangan Gu Wanru masih tergantung di gagang pintu. Dengan ekspresi tanpa rasa, menunduk melihat gelas di tangannya. Sudahlah, sebaiknya tidak minum saja. Diam-diam menutup celah pintu itu. Gu Wanru mundur kembali. Dia berbaring di tempat tidur. Baru saja menutup mata. Ponselnya berdering. Itu adalah aku yang menelponnya. Kakak Wanru, apakah kamu sudah tidur? Sedang bersiap tidur. Kenapa kamu belum tidur juga?
Ada apa? Baru saja aku tak sengaja bertemu. Entah kenapa, Gu Wanru tiba-tiba mengerti. Aku mungkin mengalami hal yang sama seperti dia. Entah mengapa, saya tiba-tiba bertanya dengan tidak jelas. Di mana? Detik berikutnya, dia mengangkat tangan menutupi wajah. Dia bertanya untuk apa itu. Batuk ringan. Saya langsung menjawab. Di balkon. Sebenarnya saya juga tidak melihat apa-apa. Merasa ada yang tidak beres. Lalu mundur kembali. Satu balkon. Satu ruang tamu. Orang tua sekarang ini. Suasana tiba-tiba menjadi canggung. Keduanya terdiam cukup lama. Gu Wanru akhirnya berhasil mengatakan satu kalimat. Memecah keheningan. Itu berarti mereka masih muda, itu hal yang baik. Saya cukup memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Kalau sudah tua tidak boleh seperti itu ya. Lalu Gu Wanru tiba-tiba tenggorokannya terasa kering. Mengangkat tangan mengusap alis. Hati. Dengan cepat memutuskan. Aku harus tidur. Besok masih harus masuk kelas. Aku berguling lalu duduk. Tapi aku tidak bisa tidur. Apa yang harus dilakukan?